Bab 751. Telah melindungi orang-orang dekatnya sejak dia masih dalam kandungan ibunya. Seiring berjalannya waktu, Lan Ruoxi merasa kondisinya semakin membaik. Setiap malam, ia berbaring di pelukan Hong Wei Guo dan bergumam, "Mengapa pendarahanku sangat sedikit sekarang? Mengapa aku merasa semakin bersemangat? Apakah aku sudah pulih dari penyakitku? Mengapa kita tidak pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya lagi?" Namun, perkataannya ditanggapi dengan keberatan oleh Hong Wei Guo. Itu bukan ide yang bagus, melakukan pemeriksaan seperti itu tidak akan baik untuk anak itu. Setelah mendengar ini, Lan Ruoxi membuang gagasan untuk pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Namun, dia tidak tahu bahwa setiap kali Hong Wei Guo mengatakan ini, hatinya seperti teriris pisau. Berdasarkan gagasan Hong Wei Guo untuk menjalani hari-hari seperti itu selama yang ia bisa, tibalah saatnya ia memasuki bulan ke-8 kehamilannya. Sekarang, sudah waktunya untuk melakukan pemeriksaan lagi. Namun, ketika dokter membawa hasil pemeriksaan, Hong Wei Guo terkejut, dia menyadari bahwa Lan Ruoxi dan bayinya baik-baik saja. Dokter berseru, "Mukjizat, ini benar-benar keajaiban." Dengan sangat cepat, keesokan paginya, Lan Ruoxi masuk ke ruang operasi untuk melakukan operasi caesar. Sebelum dia masuk, Hong Wei Guo sangat takut sehingga kepalanya dipenuhi keringat dingin. Dia benar-benar ketakutan. Takut kehilangan Lan Ruoxi dan juga takut kehilangan bayi mereka. Bagaimanapun, dia akan menyentuh dan merasakan anak mereka setiap hari. Ketika dia menyentuh perut Lan Ruoxi, dia bisa merasakan anak mereka berguling-guling, meregangkan kakinya, cegukan. Lan Ruoxi mengerti apa yang dirasakan Hong Wei Guo, jadi dia tersenyum dan menghiburnya, berkata, "Tuhan tahu bahwa itu tidak mudah bagiku, dia akan melindungiku." Sebelum masuk, Lan Ruoxi kembali memberi instruksi. "Wei Guo, jika terjadi kecelakaan selama operasi, kamu harus memastikan keselamatan anak itu terlebih dahulu, pasti." Mendengar ucapannya, Hong Wei Guo menangis dan gemetar sambil menganggukkan kepalanya. Operasi pun resmi dimulai. Setelah melakukan anestesi pada Lan Ruoxi, kepala dokter bedah menggunakan pisau bedah dan secara bertahap membelah perutnya. Setelah rahimnya terbuka, semua orang yang hadir tercengang. Di dalam rahim Lan Ruoxi ada bayi yang seputih salju. Dokter bedah utama dengan hati-hati mengeluarkan bayi itu dan menyadari bahwa ia adalah seorang laki-laki. Namun, napasnya tersengal-sengal, tangan dan kakinya dingin, dan tangisannya lemah. Ia tidak sempat mempertimbangkan mengapa hal ini terjadi. Dokter bedah utama dengan tergesa-gesa meminta perawat untuk membawa bayi itu ke unit perawatan intensif neonatal untuk menyelamatkannya. Pada saat yang sama, dokter mengeluarkan plasenta dan mulai menjahit perut Lan Ruoxi. Kemudian, Lan Ruoxi yang sudah sadar bertanya, "Bagaimana keadaan anakku?" Dokter tidak berani mengatakan yang sebenarnya, tetapi hanya menghiburnya dan berkata, "Dia laki-laki. Jangan khawatir, tidak ada masalah dengan anak Anda, kami sudah mengirimnya ke ruang neonatal." Lan Ruoxi menghela napas panjang lega dan kemudian dengan lelah menutup matanya dan beristirahat. Saat ini, unit perawatan intensif neonatal sudah mulai melakukan penyelamatan darurat pada bayi salju ini. Ketika staf medis menggunakan jarum suntik untuk mengambil darahnya guna melakukan pengujian, mereka menyadari bahwa darahnya sebenarnya berwarna merah muda-muda, sangat encer, seperti air, yang perlahan mengalir keluar dari tubuhnya yang pucat. Hasil pemeriksaan keluar dengan sangat cepat. Bayi laki-laki ini mengalami anemia berat dan syok hemoragik. Dokter segera melakukan transfusi darah untuknya. Ketika darah merah terang mengalir perlahan ke tubuhnya yang pucat, wajahnya akhirnya mulai memerah, dan napasnya mulai lebih lembut. Bayi salju berhasil diselamatkan. Setelah mendengar teriakan keras dari bayi tersebut, bangsal dipenuhi dengan kegembiraan. Dan baru sampai saat ini mereka menemukan alasan di balik membaiknya kondisi Lan Ruoxi. Alasannya adalah karena selama masa kehamilan, terjadi fenomena langka di dunia medis yang disebut transfusi darah terbalik antara Lan Ruoxi dan janin. Dalam keadaan normal, janin akan menyerap darah dari tubuh ibu untuk mengubahnya menjadi nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Oleh karena itu, seorang wanita hamil mungkin mengalami tanda-tanda sakit kepala, penglihatan kabur, wajah pucat, dan gejala-gejala seperti kehilangan sedikit darah. Semua ini normal. Karena kondisi Lan Ruoxi yang menderita anemia aplastik akut, oleh karena itu, ia pasti akan mengalami kehilangan banyak darah selama tahap awal kehamilan. Namun, pada tahap akhir kehamilan, pasangan ibu dan anak ini menentang norma dan melakukan hal sebaliknya, janin berhenti menyerap darah dari ibu dan malah memasukkan sel darah merahnya sendiri ke pembuluh darah ibu melalui plasenta secara terus-menerus. Nama ilmiah untuk hal ini adalah Fetal Mother Transfusion Syndrome, dan merupakan hal yang sangat langka untuk terjadi. Jika hal ini terjadi pada wanita hamil yang sehat dan normal, gejala hipertensi seperti edema dan peningkatan berat badan secara tiba-tiba akan terjadi. Namun, karena anemia yang diderita Lan Ruoxi, transfusi darah terbalik dari janin berfungsi sebagai penyeimbang.
Dan karena tindakan tanpa pamrih mentransfusikan darah kepada sang ibu, itulah sebabnya bayi itu sendiri sepucat salju saat ia lahir. Ini adalah keajaiban medis yang luar biasa, ini adalah pertukaran kehidupan yang bahkan lebih hebat. Lan Ruoxi melahirkan anak itu dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, tetapi anak itu sudah tahu untuk membalas bahkan sebelum dia datang ke dunia, dan malah menyelamatkan ibunya. Dan anak ini, dengan harapan dia tumbuh sehat, Hong Wei-guo memberinya nama Hong Dali. Pada saat yang sama, justru karena dia menyelamatkan Lan Ruoxi, Hong Wei-guo dan Lan Ruoxi begitu memanjakannya. Wei-guo. Lan Ruoxi berbaring di pelukan Hong Wei-guo dan berkata dengan lembut, anak ini, Dali, sangat protektif terhadap orang-orang di sekitarnya, apakah dia mendapatkan kebiasaan ini sejak dia berada di dalam rahimku? Mungkin memang begitu. Hong Wei-guo tersenyum dan berkata, bajingan kecil ini sangat protektif terhadap orang-orang di sekitarnya, dulu dia memang seperti ini ketika tubuhnya tidak begitu bagus, sekarang tampaknya keadaannya menjadi lebih serius, haha. Bajingan kecil ini, aku harap dia tidak diganggu oleh orang lain di luar. Gambar itu berhenti di sini dan berakhir. Semuanya kembali normal. Setelah melihat semua ini, mata burung hijau itu saat menatap Hong Dali sekarang tampak sangat lembut. Ia bergumam, anak ini benar-benar punya masa lalu seperti itu, ia sudah sangat protektif terhadap orang lain bahkan sebelum ia lahir, mungkin, aku harus membiarkannya lewat. Ada pepatah bagus yang mengatakan, kerajaan bisa dengan mudah berpindah tangan, tetapi sifat seseorang tidak akan berubah semudah itu. Kemampuan melihat masa lalu dan sifat seseorang merupakan kemampuan unik burung hijau. Banyak sekali orang berbakat yang pergi ke planet tempat jati dirinya berada untuk berlatih. Namun karena sifat jahat mereka semua kembali dengan kegagalan dan tidak akan pernah bisa menjadi bangsawan kehormatan tingkat hitam. Namun hari ini, penampilan Hong Dali benar-benar memperlihatkan burung hijau itu. Sebenarnya masih banyak orang yang sangat baik. Kamu telah lulus pertanyaan ketiga. Burung hijau itu menatap Hong Dali, dan semakin lama ia menatapnya, semakin ia menyukainya. Meskipun anak ini mungkin anak yang boros, kelebihannya yang lain sungguh sangat mempesona. Ia bagaikan bintang-bintang abadi di alam semesta, cahayanya begitu terang sehingga tak seorang pun dapat mengabaikan kehadirannya. Hah, aku sudah lewat. Hong Dali melihat ke kiri dan ke kanan. Dia hanya tahu bahwa dia dikelilingi oleh bola cahaya putih lembut tadi, tetapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia langsung tertidur, dan ketika dia bangun, burung hijau itu berkata bahwa dia sudah lewat. Ternyata ada hal yang baik. Benarkah aku lolos? Hong Dali menunjuk hidungnya dan bertanya, kurasa aku tidak melakukan apapun, kan? Meskipun kamu belum melakukannya, burung hijau itu tersenyum dan berkata, ini lebih baik daripada yang kamu lakukan. Ini adalah kunci kotak harta karun. Lanjutkan, di belakangku ada level terakhir. Oh. Hong Dali berkata pelan, oh, lalu mengambil kunci dan, sebelum membuka kotak harta karun itu, Hong Dali bertanya, kalau begitu, burung hijau, haruskah aku memanggilmu kakak atau adik, kau jelas lebih tua dariku, benar kan? Panggil aku kakak. Burung hijau itu menjulurkan kepalanya dan menyentuh wajah Hong Dali. Kau memang sangat baik, hehe. Kalau begitu, kakak burung hijau, aku akan pergi sekarang, hehe, aku akan datang menemuimu saat aku punya waktu. Hong Dali menyentuh bulu-bulu di leher burung hijau. Bulu-bulu itu sangat halus dan nyaman untuk disentuh. Ya, pergilah sekarang. Greenbird menunjuk kotak harta karun itu. Barang di dalam kotak itu tidak buruk, kamu pantas memilikinya. Saat membuka kotak itu, Hong Dali melihat ke dalam dan langsung tercengang dengan apa yang dilihatnya. Karena ada telur berwarna putih di dalamnya. Telur itu berukuran sekitar 1 kaki. Permukaannya menyala dengan api berwarna biru yang sangat lembut, tetapi api itu tidak panas saat disentuh. Sebaliknya, rasanya sangat hangat. Hong Dali memeluk telur itu di tangannya dan mendengarkan dengan saksama. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, saudari burung hijau, sepertinya ada suara di dalam. Perlakukan anakku dengan baik. Kata Greenbird lembut, aku percaya kamu bisa melakukannya. Ya, itu sudah pasti. Di luar menara ujian. 20 menit telah berlalu setelah Hong Dali memasuki level 29, bagaimanapun juga, Greenbird butuh waktu untuk mengamati masa lalu Hong Dali. Orang-orang yang menonton semuanya berdiskusi. Hei, pria misterius itu sudah masuk selama 20 menit lebih, kan, apakah kalian pikir dia bisa lolos kali ini? Sulit untuk mengatakannya, untuk Tower of Trials ini, level 29 dan 30 adalah bos Gatekeeper, mereka pasti akan lebih sulit daripada level sebelumnya, bahkan jika dia melewati level sebelumnya dengan sangat cepat, sulit untuk mengatakan berapa lama dia perlu melewati 2 level yang tersisa. Benar juga. Sepertinya kita harus menunggu cukup lama kali ini. Pria misterius, apakah kamu bisa melewati level 29? Mata indah Jiang Qiansui menatap tajam ke layar besar, jantungnya berdebar cepat.
Pria misterius ini benar-benar mengagumkan. Dia telah melewati 28 level dalam waktu yang sangat singkat, dia benar-benar tidak dapat membayangkan kejeniusan macam apa yang dibutuhkan untuk dapat mencapai ini. Sebenarnya, ngomong-ngomong, tidak peduli seberapa dingin dan dewasanya Jiang Qiansui, dia hanyalah seorang gadis muda berusia 18 tahun. Dia tentu saja akan memuja orang-orang yang seperti pahlawan itu juga. Dan pada saat yang sama, karena kelahirannya yang mulia, terhadap para pahlawan yang bahkan dapat mengejutkannya, dia akan memuja mereka bahkan lebih intens daripada orang-orang biasa. Anak ini. Melihat ekspresi Jiang Qiansui dari jauh, Jiang Duxing menarik napas dalam-dalam. Sebagai ayah Jiang Qiansui, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengetahui apa yang dipikirkannya? Pria misterius ini benar-benar terlalu kuat, dia benar-benar melampaui harapan Jiang Duxing. Dia tidak bisa membayangkan kejeniusan super macam apa yang dibutuhkan untuk bisa melewati 28 level sekaligus pada hari pertama. Meskipun dia tidak dapat membayangkan hal ini, dia dapat membayangkan hal-hal lain, misalnya, konsekuensi seorang bangsawan galaksi jatuh cinta pada seseorang dari ras lain. Dalam sejarah aristokrasi galaksi, hal besar seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa ini terjadi sekitar 800 tahun yang lalu, dan peristiwa tersebut mengguncang seluruh Bima Sakti, menyebabkan wajah siapapun dari Bima Sakti berubah jika peristiwa ini disebutkan. Bab 752. Perjudian kehendak. Sebenarnya penyebab masalah ini tidak terlalu rumit. Sudah sulit bagi bangsawan galaksi dari planet Beta untuk memiliki anak, jadi setiap anak dari planet Beta akan diperlakukan oleh seluruh ras seperti harta karun. Dan 800 tahun lebih yang lalu, ada seorang wanita muda di planet Beta yang karakternya sangat dingin dan tidak tergerak oleh pria manapun. Namun, parasnya sangat cantik, dan karenanya menarik perhatian banyak pria muda. Maka, sebuah tragedi terjadi. Setelah wanita itu berusia 18 tahun, banyak pria mulai merayunya. Karena ada kompetisi untuk memperebutkan sesuatu, tentu saja akan ada konflik. Sebenarnya, sampai di sini, itu tidak seberapa. Sudah menjadi sifat manusia untuk mengejar hal-hal yang indah. Orang luar juga tidak cocok untuk ikut campur dalam urusan antara anak muda. Namun, tepat pada saat ini, sebuah kecelakaan terjadi. Wanita itu benar-benar jatuh cinta pada pria yang bukan rasnya. Dia mencintainya dengan sepenuh hatinya dan tanpa penyesalan. Ini langsung menjadi masalah besar. Sebelumnya, orang-orang dalam ras mereka telah bertarung terus-menerus selama total 3 tahun. Dan dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, karena hal ini, puluhan keluarga terlibat perseteruan satu sama lain, beberapa pria bahkan menjadi cacat karena perkelahian mereka. Namun pada akhirnya, wanita ini jatuh cinta dengan pria lain di luar rasnya. Sebenarnya, jatuh cinta dengan pria di luar ras mereka bukanlah masalah, tidak ada yang bisa menghentikan cinta ketika cinta itu benar-benar muncul di hadapan Anda. Namun masalahnya, ini tidak dapat diterima oleh orang-orang Beta. Alasannya sangat sederhana. Jumlah penduduk Beta sangat sedikit, dan terlebih lagi, jika seorang wanita dari ras mereka menikah dengan seseorang dari luar ras mereka, pasangan itu pasti tidak akan bisa memiliki keturunan. Oleh karena itu, para tetua dari planet Beta sangat marah dan dengan paksa menangkap wanita itu kembali ke planet Beta dan mengurungnya. Kemudian, mereka mengatur seorang pria seusia yang telah menjadi cacat karena memperebutkannya dan memaksanya untuk menikah dengannya. Sedangkan bagi manusia di luar ras mereka, planet asal mereka dan seluruh sistem di mana mereka berada dimusnahkan oleh kapal luar angkasa yang mereka kirim. Diameter sistem bintang itu adalah 100 tahun cahaya. Untuk mencegah hal seperti itu terjadi lagi, setelah berdiskusi selama 3 tahun, para tetua akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah aturan. Pertaruhan kehendak. Semua wanita Beta harus bertunangan setelah berusia 18 tahun dan menikah sebelum berusia 21 tahun. Jika wanita tersebut tidak mengikuti aturan ini dan tetap tidak menikah saat berusia 21 tahun, ras mereka akan memilih seorang pria muda untuk mengajukan perjudian kehendak. Pria tersebut dapat memilih konteks apapun untuk pertaruhan tersebut dan selama masih masuk akal, pihak wanita harus menerimanya. Jika pihak pria menang, pihak wanita harus menikahinya tanpa syarat atau ketentuan apapun. Jika pihak wanita menang, ia dapat memilih untuk tidak menikah, tetapi ia akan diasingkan dan dibiarkan berjuang sendiri. Dan jika seorang pria mengajukan perjudian kehendak kepada pihak wanita sebelum ia berusia 21 tahun, pria itu juga harus mematuhi peraturan, jika ia menang, pihak wanita itu akan menikah dengannya. Jika ia kalah, keluarganya akan mengatur pernikahannya dan ia harus menerima pernikahan itu terlepas dari siapa pihak lainnya dan apakah ia jelek atau gemuk. Dan jika pihak wanita menang, jika ia tetap tidak memilih seseorang dari ras mereka untuk dinikahi setelah ia berusia 21 tahun, ia tetap akan diasingkan. Lagi pula, antara kelanjutan ras dan kesukaan pribadi seseorang, sebenarnya tidak banyak yang perlu dikatakan. Mengenai pengasingan,
meskipun kedengarannya tidak terlalu buruk, begitu seorang aristokrat galaksi diasingkan, akan sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, kondisi ini menjadi penghalang. Lagi pula, kecuali benar-benar tidak ada pilihan lain yang tersisa, tidak ada yang mau melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, sejak perjudian kehendak ini muncul, hal itu hanya terjadi 4 kali dari 800 tahun lebih ini. Dari keempat kali ini, 3 kali dimenangkan oleh pihak laki-laki dan mereka menikahi pihak perempuan. Suatu kali, pihak perempuan menang dan, setelah total 3 tahun mencoba untuk mengubah pikirannya tetapi tidak berhasil, dia akhirnya diasingkan dan tidak seorang pun tahu keberadaannya sekarang. Dapat dikatakan bahwa begitu situasi ini terjadi, apapun hasilnya, semuanya praktis berakhir dengan tragedi. Dan jelas, Jiang Qianxue saat ini tampaknya memiliki kecenderungan ke arah ini. Saya harap keadaan belum terlalu buruk. Jiang Duxing mendesah pelan dan bergumam, hasil terbaiknya adalah pria misterius ini juga dari ras kita, jika tidak, saya harap dia benar-benar mengabdikan diri pada seni bela diri dan tidak peduli dengan hubungan. Setelah memikirkannya dengan saksama, jika dia terus menyembunyikan identitasnya dan tidak membiarkan Qianxue tahu siapa dia, itu akan menjadi hasil terbaik. Kalau tidak, jika mereka benar-benar memaksa para tetua untuk mengirim seseorang untuk mengajukan perjudian kehendak. Jiang Duxing telah memikirkan banyak hal dalam waktu yang singkat. Dan tepat pada saat ini, layar lebar itu kembali segar. Informasi pada level 28 menghilang. Sebagai gantinya, informasi muncul pada level 29. Jumlah orang saat ini yang lulus level 29. Total, 1, Kota Shenluo, 1. Pertama, tersembunyi. Dia telah melewati level 29. Dia benar-benar melewati level 29. Jantungnya berdegup kencang, Jiang Qianxue menatap layar lebar dengan tajam untuk level 29 dan bergumam, pria impianku adalah pahlawan super. Suatu saat, dia akan muncul di hadapanku dengan tubuhnya yang penuh cahaya. Tapi, apakah dia akan menyukaiku? Berbeda dengan perasaan bingung Jiang Qianxue, semua orang di kota Shenluo semuanya menjadi gila. Dia berhasil melewati level 29. Pria misterius itu benar-benar berhasil melewati level 29. Itu level 29. Dan dia berhasil melewatinya begitu saja. Sekarang, hanya level terakhir, level 30, yang menghalangi jalannya. Semua orang berkeliling dan memberitahu orang-orang di sekitar mereka tentang berita ini. Terlepas dari apakah mereka saling kenal atau tidak, mereka semua berpelukan dan tertawa bersama. Hahaha, mengagumkan, benar-benar mengagumkan, seseorang yang tangguh telah muncul di kota Shenluo kita. Dia telah melewati level 29, hahaha, aku yakin level 30 pasti bukan masalah baginya juga. Mengesankan, dia sangat hebat, kita pasti bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi di depan mereka yang berasal dari kota-kota lain sekarang. Pencapaian tertinggi untuk kota-kota lain hanya mencapai level 23, tapi di sini, kita sudah mencapai level 30, perbedaannya terlalu besar, haha, terlalu besar. Benar sekali, jenius super kita memang luar biasa, hehe, kali ini, kalau ada waktu keluar, aku akan memberitahu semua orang yang kulihat bahwa aku dari kota Shenluo, di kota kita ada seorang jenius super, haha. Dia memang mengagumkan. Fei Hong menatap layar besar di level 29 dan memuji. Dia benar-benar luar biasa, level 29 berbeda dari level sebelumnya, menurut berita yang kudapat dari atas, tingkat kesulitan level penjaga gerbang ini benar-benar berbeda, pria misterius ini bahkan berhasil melewati level 29, aku penasaran apakah dia juga bisa melewati level 30. Saudara Fei Hong, orang ini benar-benar hebat, seru Aoran dan berkata, dia bahkan melewati level 29, aku ingin tahu apakah level 30, aku merasa ada harapan nyata untuk hal ini terjadi. Para bangsawan kehormatan tingkat merah di belakang mereka semua menghela napas panjang lega. Mentalitas mereka sekarang sangat mendalam. Jika pria misterius ini hanya melewati level 22 atau 24, ia akan langsung menjadi bangsawan kehormatan level oranye atau level kuning dan akan memengaruhi promosi mereka juga. Namun sekarang, saat orang ini mencapai level 30, mereka tidak akan terpengaruh olehnya lagi. Jika orang ini menjadi bangsawan kehormatan, ia akan mulai dari setidaknya level biru ke atas. Pangkat seperti itu sama sekali tidak terkait dengan bangsawan kehormatan level merah ini. Tidak peduli apa yang ia lakukan, orang-orang ini tidak akan terpengaruh, jadi mereka sama sekali tidak peduli tentang hal ini sekarang. Contohnya, sekelompok anak SMP berebut tempat untuk masuk kelas unggulan SMA. Awalnya, ada satu orang yang nilainya sangat bagus, sehingga yang lain menganggapnya sebagai lawan yang kuat dan mulai takut padanya. Namun, pada akhirnya, mereka menemukan bahwa nilai orang ini sangat bagus dan dia langsung diterima di universitas, jadi apa yang perlu ditakutkan sekarang? Jenius ini benar-benar sangat kuat.
Seorang bangsawan kehormatan tingkat merah berkomentar, dia telah mencapai level 30 dalam waktu yang singkat, aku ingin tahu apakah dia bisa melewati level terakhir ini juga. Kurasa dia mungkin bisa. Bangsawan kehormatan tingkat merah lainnya tersenyum dan berkata, sebenarnya, kita harus berdoa agar dia bisa melewati level 30, dengan begitu, pengaruhnya terhadap promosi kita akan menjadi lebih kecil, haha. Adapun para pemilik kota dari kota-kota besar lainnya, mereka semua juga menatap tajam ke layar lebar. Lulus level 29 di hari pertama ujian, kejeniusan semacam ini benar-benar. Prajurit nomor 1 yang mengalahkan Mo Tianji, Duan Xuan, dia juga paling tidak bisa mencapai standar seperti itu, kan? Dan sekarang, seorang jenius seperti itu benar-benar muncul lagi, ini benar-benar satu dalam setiap 1000 tahun. Kota Shenluo benar-benar memiliki sesuatu untuk dibanggakan kali ini. Seorang bangsawan galaksi berkata dengan iri, Jiang Duxing memiliki seorang jenius seperti itu muncul di kotanya, bahkan jika dia tidak dapat membuat orang ini bergabung dengan keluarganya, setidaknya dia akan mendapatkan beberapa keuntungan lainnya juga. Orang-orang kita baru saja melewati level 22 paling banyak, ini benar-benar tak tertandingi. Untuk hal-hal seperti keberuntungan, jika itu benar-benar datang, tidak ada yang bisa menghentikannya bahkan jika mereka mau. Bangsawan galaksi lainnya berkata tanpa daya, Jiang Duxing ini benar-benar memperoleh harta karun kali ini, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku benar-benar iri padanya. Sementara para aristokrat galaksi di berbagai kota utama tengah mendiskusikan hal ini, di planet Beta, seorang pemuda berusia sekitar 22 tahun tiba-tiba menaiki sebuah pesawat luar angkasa dan bergegas menuju planet super biru perak melalui osilasi ruang angkasa. Pemuda ini berambut perak panjang, alisnya seperti pedang, tingginya 1,9 meter, tubuhnya ramping dengan otot yang sedikit menonjol dan penuh dengan kekuatan yang dahsyat. Dari penampilannya saja, orang bisa tahu bahwa dia adalah pemuda yang sangat tangguh. Dan ini adalah fakta. Identitasnya adalah jenius nomor 1 dari klan Saiyan. Dia adalah prajurit planet Orde kelima yang telah menyatu dengan batu jiwa es, orang yang super kuat, aristokrat, Tianxing. Tuan Muda Tianxing. Penjaga itu melaporkan. Keberuntungan kita cukup bagus, kita hanya berjarak 52 jam dari planet super biru perak. Baiklah, bagus. Tianxing duduk di sofa, memejamkan mata dan beristirahat, lalu melambaikan tangannya dengan lembut. Penjaga itu langsung mundur. Tianxing merenung dan berkata pada dirinya sendiri, orang jenius super seperti ini hanya bisa dilihat sekali dalam 1000 tahun, aku ingin tahu kemampuan seperti apa yang dimilikinya. Tetapi itu pasti tidak akan sederhana, Qiansui paling menyukai karakter seperti pahlawan seperti ini, sekarang orang seperti itu muncul, dia pasti akan memiliki beberapa pemikiran khusus tentang ini, aku harus mencegah hal ini terjadi. Yin Tianzong hanyalah orang yang tidak berguna. Tidak masalah jika dia mengganggu Qiansui seperti biasa, tapi kali ini, aku tidak boleh ceroboh. Jenius ini benar-benar terlalu kuat, aku hanya bisa melewati level 23, tetapi dia sebenarnya sudah mencapai level 30, aku benar-benar tidak bisa mengabaikan ini. Tidak apa-apa jika dia adalah seseorang yang mengabdikan diri pada seni bela diri, tetapi jika dia berani memiliki ide tentang Qiansui, aku bahkan akan menggunakan perjudian kehendak jika diperlukan. Setiap anak muda dari ras beta diperlakukan seperti harta karun, terutama seseorang secantik Jiang Qiansui, tentu saja dia tidak kekurangan pelamar. Tianxing adalah salah satu di antara mereka yang memiliki kekuatan paling kompetitif. Semua orang tahu seperti apa Yin Tianzong. Dia bisa dibilang berteman baik dengan Jiang Qiansui karena mereka tumbuh bersama, tetapi tidak ada yang percaya bahwa mereka akan bersama dan menjadi pasangan. Namun, hari ini, semuanya berbeda. Jenius super yang langsung melewati level 29 ini pasti akan menimbulkan dampak besar pada Jiang Qiansui. Oleh karena itu, para pemuda dari ras beta yang sebelumnya tidak terlalu cemas itu semua mulai bergegas menuju planet super biru perak. Karena mereka semua merasakan bahaya yang kuat. Untuk sesaat, sebanyak beberapa lusin kapal luar angkasa mengalami osilasi ruang angkasa dan bergerak menuju kota Shenluo. Bab 753. Level terakhir. Di luar menara ujian, di dalam sebuah kedai minuman. Tang Muxing dan yang lainnya telah selesai menantang menara ujian dan semuanya berkumpul di sini dan berbagi pengalaman mereka. Sebenarnya, ngomong-ngomong, 18 level pertama masih oke, tapi yang setelah itu jauh lebih sulit. Tang Muxin cemberut dan berkata, sayang sekali, aku tidak bisa melangkah lebih jauh dari level 18 tidak peduli apa yang kucoba. Dia menatap Lin Yanwei dan bertanya, saudari Yanwei, bagaimana denganmu, berapa level yang sudah kau lalui? Aku juga baru saja melewati level 18. Lin Yanwei berkata dengan lembut, tapi tidak perlu berkecil hati, kita sudah sangat tangguh untuk bisa melewati level 18, bahkan sekarang, tidak banyak orang yang bisa melewati level 18. Hehe, itu memang benar, lagi pula, sepertinya aku bukan sekadar vas bunga. Mendengar ini, Tang Muxin jelas merasa jauh lebih baik. Dia tersenyum dan mengangguk,
lalu menatap yang lain dan bertanya, bagaimana denganmu, pria penggoda? Aku baru saja berhasil melewati level 19. Lucifer mengangkat bahu dan berkata, di bagian belakang, efek kemampuanku tidak begitu bagus, aku masih harus melatihnya. Lalu, saudara Levis, bagaimana denganmu? Tang Muxin menatap Levis dan bertanya, berapa levelnya? 20. Levis dengan hati-hati memikirkan kembali situasi di Tower of Trials dan berkata, sebenarnya, tidak masalah berapa banyak level yang telah aku lalui, yang lebih penting adalah apa yang dapat aku pelajari melalui proses tersebut. Ngomong-ngomong soal itu, tujuan utama Tower of Trials bukanlah agar orang-orang sekadar menantang level dan memperoleh hadiah. Para aristokrat galaksi membuka tempat ini terutama untuk mengajak orang-orang masuk dan melatih kemampuan bertarung mereka. Lagi pula, mereka tidak akan mati di dunia virtual dan juga tidak akan merasakan sakit. Begitu mereka mati, mereka bisa hidup kembali dan terus bertarung, semuanya hanya dengan biaya $5. Dan tempat semacam ini yang cocok untuk latihan bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditemukan dimanapun. Oleh karena itu, kata-kata Levis telah menyatakan tujuan sebenarnya dari Tower of Trials. Ya, mulai sekarang, jika kita tidak ada kegiatan, kita datang saja ke sini dan berlatih. Tang Muxin berkata, dengan cara ini, akan jauh lebih mudah untuk mengasah keterampilan kita di dunia nyata setelah kita berlatih di sini. Kemudian, dia bertanya pada Ling Xiaoyi, kakak Xiaoyi, bagaimana dengan kalian? Kami tidak berguna. Ling Xiaoyi berkata tanpa daya, kami bukan tipe orang yang bisa bertarung sejak awal, ketika atribut kami hanya mencapai 100 statistik, kami tidak berbeda dengan manusia biasa, aku hanya berhasil melewati level 3. Aku juga. Li Yang juga sedikit kecewa. Seperti yang diduga, kekuatan antek-antek kita memang tidak cukup. Benar sekali. Tang Muxin menopang dagunya dengan tangannya dan berkata dengan muram, yang kurang sekarang adalah buku petunjuk rahasia, kan, namun, begitu Dali keluar, dia pasti punya barang bagus untuk diberikan kepada kita, hehe. Xin. Lin Yanwei tersenyum dan menggodanya. Lalu, menurutmu berapa banyak level yang telah dilewati Tuan Muda sekarang? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tang Muxin menunjuk ke layar besar dan berkata, yang di tingkat paling atas pasti si pemalas Dali, aku yakin itu. Tepat saat Tang Muxin berbicara sampai titik ini, gelombang sorak-sorai keras yang mengkhawatirkan terdengar dari luar. Pria misterius, teruslah maju, kau pasti harus melewati level 30. Benar, ini yang terakhir, karena kamu sudah sejauh ini, jangan menyerah sekarang. Teruslah maju, ini yang terakhir, kamu harus berhasil. Tang Muxin mengerutkan kening, lalu terkekeh, dan berkata, Dali itu bajingan, dia pasti tidak akan berusaha terlalu keras. Itu sepenuhnya tergantung pada suasana hatinya untuk melihat apakah dia ingin melewati level 30 atau tidak, hehe. Di dalam menara ujian. Akhirnya mencapai level 30, jujur saja, Hong Dali cukup terkejut bahwa dia bisa sampai di sini juga. Dia awalnya bermaksud hanya berjalan-jalan santai dan bermain, dia benar-benar tidak bermaksud sampai sejauh itu. Namun, ketika kekuatan seseorang sangat tinggi, akan sulit baginya untuk bersikap rendah hati. Lihatlah dia, bermain dengan santai di sini. Bos level 30 itu, seperti dugaan Hong Dali, merupakan seekor naga besar yang ditutupi sisik berwarna biru. Naga itu benar-benar besar, tubuhnya lebih dari 100 meter panjangnya dan setinggi 30 meter lebih. Ketika ia mengembangkan sayapnya yang besar, langit seolah-olah tertutup oleh gumpalan awan gelap yang besar. Kepala naga itu setidaknya sepanjang 7 hingga 8 meter, tampak seperti kereta penumpang besar, deskripsi ini benar-benar mendekati seperti apa bentuknya. Setidaknya dari segi ukuran, ukurannya hampir sama. Anak muda, aku sangat terkejut kau bisa datang jauh-jauh ke sini. Naga biru menatap Hong Dali dengan matanya yang besar, memiringkan kepalanya, tiba-tiba tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, aku tidak tahu kenapa, tapi suasana hatiku menjadi jauh lebih baik setelah melihatmu. Ah, semua orang yang mengenalku juga mengatakan ini. Hong Dali berseri-seri dengan gembira dan bertanya, saudara naga biru, apa persyaratan untuk lulus levelmu? Kau pemuda yang sangat baik hati. Suara naga biru sangat lembut, tidak memiliki aura membunuh seperti seseorang yang akan memulai pertempuran. Bahkan, ia memang tidak dapat mengumpulkan niat membunuh saat melihat Hong Dali. Fakta bahwa kau ada di sini sudah membuktikannya, karena itu, aku tidak akan bertarung denganmu, namun, karena aku bertugas menjaga level ini, setidaknya aku harus melakukan sesuatu, mari kita lakukan dengan cara ini, anak muda, apa yang kau kuasai. Hong Dali merasa pertanyaan saudara naga biru ini cukup konyol. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Aku pandai menyia-nyiakan. Hong Dali mendengus dan berkata demikian. Wajah kakak naga biru langsung berubah, menjadi sangat biru hingga hampir berubah menjadi ungu. Baiklah, mari kita ganti pertanyaannya. Blue Dragon berpikir sejenak,
lalu bertanya, apakah ada yang ingin kau ketahui tentang Tower of Trials ini? Aku mungkin bisa menjawab pertanyaanmu. Ngomong-ngomong soal itu, menara ujian ini memang mengandung banyak rahasia. Lagi pula, jika menara sebesar itu hanya untuk latihan, akan terlalu mudah untuk mempercayainya. Di sini, hewan-hewan itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari menara itu. Masih banyak rahasia yang tersimpan. Sebagai bos level 30, Saudara Naga Biru tentu saja mengetahui semuanya. Tentu saja, dia tidak akan membocorkan rahasia-rahasia ini kepada orang biasa. Kemudian, Saudara Naga Biru pingsan. Hong Dali melihat ke kiri dan kanan, lalu menatap kakak naga biru dan bertanya, kalau begitu, bisakah kau memberitahuku bagaimana caranya aku bisa menghabiskan uang dalam permainan ini? Aku ingin menghabiskannya. Wajah Blue Dragon berubah menjadi ungu. Baiklah, pertanyaan ini juga sangat sulit untuk kujawab, tapi kamu bisa melakukannya dengan cara ini. Mulai saja dari awal lagi, selain tidak mendapatkan hadiah apapun, tidak ada yang berbeda dari yang pertama. Jika aku melakukan itu, satu kali saja hanya akan, tunggu, biar aku hitung. Hong Dali mulai menghitung dengan jarinya. 1 level $5, 10 level $50, 30 level, itu hanya $150. Baiklah, anak muda. Saudara Naga Biru jelas merasa bahwa sel-sel otaknya hari ini tidak cukup untuk digunakan. Ngomong-ngomong, sebagai seekor naga, salah satu ras paling hebat dan berpangkat tinggi di alam semesta, Saudara Naga Biru selalu percaya dirinya sangat cerdas. Tetapi menghadapi Hong Dali, mengapa dia terus merasa bahwa otaknya sedikit tidak cukup? Dia berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah kamu hanya ingin tahu cara menghambur-hamburkan, tidakkah kamu ingin tahu cara mendapatkan uang, atau mendapatkan peralatan yang lebih baik? Ngomong-ngomong, bukankah tujuan orang-orang yang datang ke sini untuk mendapatkan harta atau uang atau semacamnya? Bagaimana sirkuit otak pada pemuda ini benar-benar tumbuh? Mengapa aku ingin menghasilkan uang? Hong Dali merasa aneh dan berkata, aku tidak kekurangan uang, dan sepertinya aku juga tidak kekurangan peralatan. Jujur saja, memang benar bahwa Hong Dali tidak pernah kekurangan uang untuk dibelanjakan. Oleh karena itu, pertanyaan Saudara Naga Biru tampak konyol. Lalu untuk apa kau di sini? Kakak Naga Biru berkata dengan panik, ini adalah menara ujian, jika kau tidak ingin berlatih, tidak ingin uang, dan tidak ingin peralatan, mengapa kau datang ke sini, dan bahkan mencapai level 30? Aku adalah pemimpin para bos, apakah kau benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan pemimpin para bos? Oh, apa alasanmu datang ke sini? Hong Dali berpikir sejenak dan berkata, Saudara Tianzong berkata bahwa dia menginginkan pedang 7 bintang meridian di level 15, jadi aku datang, adapun setelah itu. Hong Dali melihat sekeliling, lalu menatap naga biru dan berkata, aku hanya ingin tahu apakah aku bisa melihat naga dari legenda, dan aku benar-benar melihatnya. Hanya karena kamu penasaran. Kakak naga biru benar-benar tercengang. Karena ini, kamu melewati 29 level dalam satu kesempatan, dan akhirnya berakhir di sini. Benar sekali. Hong Dali mengangguk dan berkata, kalau tidak, untuk apa aku ada di sini? Oh benar, ada juga rahasia energi gelap di level 25 yang aku inginkan. Itu untuk digunakan dan dipraktikkan oleh Saudara Levis. Naga Biru tiba-tiba menyadari bahwa pemuda ajaib di depannya ini benar-benar aneh. Dia datang ke sini tampaknya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mendapatkan barang bagi orang lain. Namun, sebagai hasilnya, dia langsung berakhir di level 30. Lalu, apakah tidak ada yang kau inginkan untuk dirimu sendiri? Kakak Naga Biru bahkan lebih penasaran sekarang. Bukankah pemuda aneh ini memiliki keinginannya sendiri? Oleh karena itu, dia perlahan-lahan membujuknya dan berkata, misalnya, uang, kekuasaan, kekuatan, status, wanita, dan sebagainya, kau benar-benar tidak menginginkan semua ini. Sesuatu yang aku inginkan. Kali ini, Hong Dali benar-benar memikirkannya dengan saksama. Kemudian, dia berkata, ngomong-ngomong, sebenarnya ada sesuatu yang aku inginkan. Dia berpikir sejenak, lalu menatap Brother Blue Dragon dengan penuh harap dan bertanya, Brother Blue Dragon, apakah kamu punya cincin teleportasi atau semacamnya? Aku agak kangen rumah, aku ingin kembali dan melihatnya. Ya, yang di dunia virtual saja sudah cukup, yang ini lebih praktis, oh benar. Sambil berkata demikian, dia menambahkan, akan lebih baik jika itu adalah teleportasi massal, aku punya banyak teman baik. Cincin teleportasi, ini adalah hal terpenting sekarang. Selama dia bisa teleportasi kembali ke bumi, dia bisa melihat orang tuanya setiap hari. Paling buruk, dia bisa melaporkan keselamatannya kepada mereka, bukan? Namun hal ini menempatkan Saudara Blue Dragon dalam posisi yang sulit. Cincin teleportasi ini bukanlah hadiah untuk levelnya. Namun karena dia sudah mengucapkan kata-kata itu, tidak akan terlihat bagus jika dia tidak memberikannya kepada Hong Dali. Oleh karena itu,
manusia dan naga hanya berdiri di sana dan saling menatap dengan mata besar dan kecil mereka. Hong Dali memang ingin memiliki cincin teleportasi. Blue Dragon sedang mempertimbangkan apakah akan memberikannya atau tidak. Dia memang mampu membuat benda seperti itu, tetapi dia akan kehilangan sedikit kemampuannya sebagai akibatnya. Oleh karena itu, mereka saling menatap selama 10 menit sebelum Blue Dragon berkata tanpa daya, "Baiklah, karena kamu sudah mengajukan permintaan, tentu saja, aku akan memuaskanmu, namun, ini sepertinya tidak sepadan, tidak apa-apa, lagi pula itu tidak terlalu penting." Sambil berkata demikian, dia mengulurkan cakar naganya dan dengan lembut memotong kaki depannya yang lain. Seketika, setetes darah berwarna ungu kebiruan menetes keluar dari sela-sela sisiknya. Ia kemudian melambaikan tangannya dan setetes darah kecil itu perlahan melayang di depan Hong Dali. Kemudian, setetes darah itu perlahan mengembun menjadi cincin ungu kebiruan yang indah dan melayang di depan Hong Dali. Bab 754. Selesaikan semua level. Itu adalah cincin biru yang sangat indah dengan gambar naga berwarna biru yang samar-samar terlihat di atasnya. Di permukaan cincin itu terdapat batu permata berwarna ungu kebiruan. Pada batu permata itu, proyeksi naga biru samar-samar melayang di atasnya. Jika kita kesampingkan pengaruh cincin ini, penampilannya saja sudah cukup untuk membuat orang mengaguminya. Cincin darah naga ini memiliki kemampuan untuk melakukan transportasi luar angkasa dan dapat mengangkut hingga 50 orang ke tujuanmu. Saudara naga biru perlahan menjelaskan, saat kamu ingin menggunakannya, orang-orang yang pergi bersamamu hanya perlu berdiri sejauh 10 meter di sekitarmu. Tentu saja, ada faktor pembatas juga, kamu harus mengetahui koordinat tempat yang kamu tuju untuk berteleportasi agar dapat berfungsi. Wow, ini luar biasa. Hong Dali memancarkan cahaya keemasan dan berkata, ya, ini yang aku inginkan. Ngomong-ngomong, bagaimana cara mengaktifkannya? Setelah kau mendapatkan koordinatnya, teteskan darahmu pada cincin itu saja. Saudara naga biru menjelaskan dan berkata, sangat mudah dan cepat untuk digunakan. Ya, memang, lumayan. Hong Dali sangat puas dan ingin mengulurkan tangannya untuk mengambil cincin itu. Tanpa diduga, sebelum dia mengambilnya, cincin darah naga benar-benar terbang ke kotak harta karun di belakang naga biru. Blue Dragon menatap Hong Dali, tersenyum dan berkata, memang ada hadiah untuk level ini, dan terlebih lagi, ada 2, namun, bagaimanapun juga, aku adalah pemimpin para bos yang bertugas menjaga level 30. Aku tidak bisa membiarkanmu melewatiku begitu saja. Ya, aku akan memberimu 2 pilihan sekarang. Yang pertama adalah menantangku, selama kamu bertahan 5 menit dan tidak mati. Aku akan menganggapnya sebagai kamu telah melewati tantangan. Yang kedua adalah kamu dapat menggunakan metode apapun untuk menyerangku, selama kamu dapat menerobos pertahananku dan membiarkanku berdarah bahkan setetes darah. Itu akan dihitung sebagai kemenanganmu. Pilihan mana yang ingin kamu pilih? Dia akhirnya mengatakan syarat untuk melewatinya. Sebenarnya, hanya dengan memikirkannya saja, orang akan tahu bahwa ini lebih logis. Menjadi bos terakhir di level terakhir, Blue Dragon tentu saja tidak bisa membiarkan Hong Dali berjalan melewatinya. Lagi pula, dia tidak seperti hewan-hewan dari level sebelumnya yang bisa dikendalikan oleh Hong Dali. Perbedaan antara hewan-hewan lain dan naga ini terlalu besar. Kedua pilihan ini tidak akan mudah untuk berhasil, terlepas mana yang dipilih Hong Dali. Semua orang tahu bahwa Hong Dali sangat kuat dalam skill pasifnya. Baik elemental affinity maupun elemental shock bukanlah skill aktif. Skill bertahan hidup juga tidak bisa dikendalikan olehnya. Oleh karena itu, menurut keadaan normal, Hong Dali hanya bisa memilih opsi pertama dan membiarkan Blue Dragon menghajarnya selama 5 menit. Dengan skill bertahan hidupnya, dia seharusnya bisa bertahan hidup dari pukulan itu. Tentu saja, dia pasti tidak akan terlihat menyedihkan. Tapi jelas, Hong Dali bukanlah seseorang yang melakukan hal-hal seperti biasa. Baiklah. Aku akan berpikir sebentar dulu. Hong Dali berpikir sebentar, lalu menyeringai dan bertanya, oh benar, saudara naga biru, bolehkah aku membawa hewan-hewan lain ke depan untuk membantuku? Hewan-hewan di tingkat bawah. Naga biru mengangguk dan berkata, selama kamu tidak meninggalkan menara ujian, kamu bisa. Oh, kalau begitu sudah disetujui, tunggu aku sebentar. Setelah berkata demikian, Hong Dali benar-benar menghilang di hadapan naga biru. Di luar menara ujian, banyak sekali orang yang menatap layar besar di lantai 30 dan berdiskusi. Si jenius super itu sudah masuk ke level 30 selama setengah jam, sepertinya kali ini benar-benar sulit. Ya, kurasa kali ini dia tidak akan mengalami kesulitan, bagaimanapun, dia adalah pemimpin para bos, tidak akan mudah baginya untuk lolos, kurasa pasti akan ada pertarungan sampai mati di dalam. Pasti begitu, pertarungan antara pemimpin para bos dan si jenius super, langit akan berubah dan bumi akan berguncang, ya ampun, pemandangan itu pasti akan sangat menakjubkan. Benar sekali. Sayang sekali kita tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, sungguh disayangkan.
Bangsawan galaksi seharusnya membuatnya agar kita bisa melihat apa yang terjadi, jadi kita tidak perlu menunggu hasilnya di sini, kan? Diam, lebih lembut, kau mau mati, kau benar-benar berani mengkritik bangsawan galaksi, tetapi sekali lagi, tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya sungguh disayangkan. Distrik keluarga Jiang. Jiang Qiansui menatap layar besar di menara ujian, telapak tangannya basah karena gugup. Melihat bahwa itu sudah merupakan level terakhir, Jiang Qiansui memang sedikit khawatir sekarang. Jika jenius sekali dalam 1000 tahun yang mencapai level terakhir ini tidak berhasil melewatinya, dia khawatir ini akan menyebabkan kemunduran baginya. Bahkan jika itu hanya sedikit, itu pasti akan memengaruhi masa depannya dengan cukup besar. Kau harus lulus. Jiang Qiansui terus bersorak untuk pria misterius di hatinya. Pahlawan hatiku, kau harus lulus. Di sampingnya, Jiang Duxing memandangi perilaku putrinya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hanya dengan melihat ekspresi gugup Jiang Qiansui, Jiang Duxing tahu bahwa dia telah jatuh cinta pada orang misterius ini, dan telah jatuh cinta sangat dalam dan seutuhnya padanya. Qiansui. Jiang Qiansui perlahan berjalan ke sampingnya dan berkata dengan lembut, jangan terlalu khawatir, lagi pula, kamu bahkan tidak tahu siapa orang itu, jika kamu jatuh cinta padanya seperti ini, masa depanmu akan menjadi sangat tidak terduga. Ayah. Mendengar perkataan ayahnya, Jiang Qiansui menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, aku tidak tahu, aku sedikit takut. Aku mengerti perasaanmu. Jiang Duxing menepuk bahunya dan menghiburnya. Dia berkata, jangan terlalu banyak mengungkapkan perasaan, kita bahkan tidak tahu apakah orang ini laki-laki atau perempuan, muda atau tua, apapun masalahnya, kamu harus memastikan identitasnya terlebih dahulu sebelum kamu dapat memutuskan, oke? Aku tidak tahu. Jiang Qiansui berpikir sejenak, lalu berkata dengan lembut, jika dia benar-benar bisa melewati level 30, tidak diragukan lagi dia adalah orang yang sangat kuat, jika dia benar-benar laki-laki dan seusia denganku, maka, aku benar-benar tidak tahu apakah aku akan benar-benar jatuh cinta padanya, tapi aku takut. Ya, mari kita tunggu dulu. Jiang Duxing melihat layar di menara ujian dan berkata, sekarang, semuanya masih belum pasti, setidaknya tunggu hasilnya dulu. Aku baru saja berbicara dengan salah satu tetua dan tahu bahwa pemimpin para bos adalah proyeksi dari naga pelindung, Raja Es dan Salju yang tinggal di Bintang Peri. Desidemu, meskipun proyeksi itu hanya memiliki 1/100 dari kekuatan dirinya yang sebenarnya, dia tidak akan semudah itu untuk dilewati, mungkin orang ini akan terhenti di level ini. Qiansuiku hanya menyukai para pahlawan yang tidak terkalahkan, kan? Meskipun Jiang Duxing menghibur Jiang Qiansui dengan cara ini, dia tidak benar-benar bereaksi terhadap apa yang dikatakannya. Lagi pula, pria misterius ini sudah melewati 29 level dan tinggal satu level lagi yang harus dilewati. Kalaupun dia gagal, itu tidak akan terlalu memengaruhi kesan yang sudah diciptakan orang ini. Mungkin ini hanya Jiang Duxing yang mencoba menghibur dirinya sendiri. Dia pasti bisa melakukannya. Diam-diam, Jiang Qiansui terus menyemangati pria misterius itu. Kamu pasti bisa melakukannya, aku yakin. Sementara orang-orang di luar sangat khawatir padanya, pada kenyataannya, di dalam menara ujian. Sang naga pelindung, Raja Es dan Salju, Desidemu, menatap 2700 makhluk yang memenuhi pandangannya dan menelan ludahnya. Bajingan ini benar-benar membawa semua makhluk dari level 1 hingga 28 ke sini, salah satu levelnya adalah makhluk elemental, jadi Hong Dali tidak bisa membawa mereka, tetapi dia membawa semua yang tersisa. Total ada 27 level makhluk. Ada 100 di setiap level, jadi totalnya ada 2700. Meskipun kekuatan dan tenaga makhluk-makhluk ini bervariasi dan saudara naga biru dapat mengintimidasi beberapa dari mereka dengan tekanan naganya sehingga mereka tidak berani menyerangnya, itu hanya sebagian dari mereka. Namun, ada 2700 makhluk di sini, setidaknya ada 1000 dari mereka yang dapat menahan tekanan naganya, terutama hewan-hewan dari level 26, 27, dan 28. Mereka juga makhluk tipe naga, jadi ketahanan mereka terhadap tekanan naga sangat tinggi. Begitu mereka benar-benar menyerang, itu tidak akan lucu. Saat ini, seluruh level ini sangat gaduh dan ramai. Guk guk guk. Ini adalah anjing kristal dingin dari level 1. Mu mu mu. Ini adalah badak tanduk batu spiritual. Wu gua. Ini adalah pterodaktil di langit. Raungan, raungan. Ini adalah Tyrannosaurus. Apa-apaan, kamu pasti curang. Kamu tidak bisa melakukan ini. Baiklah. Hong Dali menyeringai, menatap Desidemu, dan berkata, Saudara Naga Biru, aku memilih pilihan kedua, aku hanya perlu membuatmu meneteskan satu tetes darah, kan? Kalau begitu, kapan kita akan mulai? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Desidemu menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, lalu melemparkan kunci itu kepadanya dan bergerak ke satu sisi dengan kecepatan kilat dan berkata, anak muda, kamu telah lulus. Aku harus bergegas dan mengusir leluhur kecil ini. Jika kita benar-benar berakhir dalam perkelahian,
reputasiku seumur hidup akan hancur total, tempat kejadian pasti akan dipenuhi sisik dan bulu anjing beterbangan di mana-mana. Tempat ini juga akan dipenuhi dengan suara raungan dan teriakan. Bahkan jika aku berhasil menang, aku pasti tidak akan bisa melindungi citraku. Sebenarnya, ngomong-ngomong, pilihan naga biru benar-benar tepat pada level makhluk elemental. Mereka baru saja dilahirkan kembali dan sudah dicabik-cabik oleh makhluk-makhluk ini bahkan sebelum mereka sempat menyentuh sehelai rambut pun di Hong Dali. Adegan itu benar-benar tragis. Kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Hong Dali menyeringai dan mengusap hidungnya. Hehe, cincin teleportasi dan harta karun misterius untuk level ini, aku datang. Dengan cepat, ketika Hong Dali membuka peti itu, dia benar-benar linglung. Di luar menara ujian, saat hati semua orang tertahan, layar besar untuk level 30 disegarkan. Informasi pada level 29 telah menghilang dan muncul pada level 30. Jumlah orang saat ini yang lulus level 30. Total, 1, Kota Shenluo, 1. Pertama, tersembunyi. Dia benar-benar berhasil. Dia benar-benar lulus semua 30 level. Semua orang di planet super biru perak terdiam. Mereka semua menatap layar lebar dengan lekat-lekat, menatap informasi yang ditampilkan di layar lebar untuk level 30. Dia berhasil melakukannya. Dia berhasil. Pada hari pertama menara ujian dirilis, seseorang telah menyelesaikan ujiannya. Ya Tuhan, seorang jenius super benar-benar muncul. Seorang jenius super yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Aneh. Tidak normal. Jenius yang saleh. Banyak sekali orang yang saling berpelukan sambil bersorak dan merayakan. Hahaha, dia berhasil menyelesaikannya, dia benar-benar berhasil menyelesaikan semua ujian. Kota Shenluo kita juga punya seorang jenius super, hahaha, ini benar-benar mengagumkan, dia benar-benar hebat. Dia berhasil, haha, mulai sekarang, orang-orang dari kota Shenluo kita bisa mengangkat kepala kita tinggi-tinggi saat kita keluar, haha, seorang jenius super yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Bab 755. Sekali dalam 1000 tahun. Seluruh planet super biru perak meletus. Kemunculan seorang jenius super yang menyelesaikan semua 30 level Tower of Trials dalam satu hari sangatlah penting. Mereka yang tidak mengerti hal ini hanya akan berpikir bahwa orang yang pandai bertarung telah muncul. Namun, mereka yang telah tinggal cukup lama di Galaxy Alliance Center semuanya mengerti apa yang diwakili oleh kemunculan seorang jenius seperti itu. Lebih dari 800 tahun yang lalu, ketika Mo Tianji masih menjadi prajurit nomor 1 di Bima Sakti Timur, karena para jenius super seperti dia dan Duan Xuan memimpin mereka untuk melawan dan melemahkan ras Zerg, planet super biru perak itu menikmati kedamaian selama 300 tahun. Sayangnya, setelah itu, karena Mo Tianji terlalu terobsesi dengan seni bela diri, dia menghilang ke alam semesta. Kehilangan yang begitu besar telah menyebabkan manusia dari aliansi Bima Sakti merasa sangat kasihan dan menyesal. Tentu saja, situasi sebenarnya sangat rumit, tidak sesederhana yang terlihat dari luar. Membunuh mereka yang telah mendapatkan sejumlah besar kredit ketika mereka tidak lagi dibutuhkan bukanlah sesuatu yang hanya terjadi di bumi. Bagaimanapun juga, bagi rakyat jelata biasa, kemunculan seorang jenius super seperti itu pastilah merupakan hal yang sangat baik. Oh ya, dia berhasil. Kota Shenluo, Distrik 12, Aula Bela Diri Matahari Terbit, mengirimkan ucapan selamat. Distrik 39, Aula Bela Diri Maskulin mengirimkan ucapan selamat. Distrik 107, Balai Bela Diri Naga Surgawi mengirimkan ucapan selamat. Di dalam bar-bar di berbagai kota utama. Bos, berikan aku segelas bir gandum hitam terbaik lagi, aku mau yang paling pekat, hahaha. Kehadiran seorang jenius super di Bima Sakti kita adalah hal yang sangat baik, kita harus minum untuk ini. Haha, itu sudah pasti, hari ini adalah hari yang tak terlupakan, minumlah sepuasnya, bir dan air putih gratis hari ini. Hahaha, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan padamu. Di jalan-jalan dan gang-gang. Saya benar-benar terkejut hari ini, sangat memuaskan, menyelesaikan semua 30 level sekaligus, semua orang melihat betapa sulitnya itu, ini sungguh bukan hal yang bisa disepelekan. Terakhir kali seorang jenius super seperti itu muncul adalah lebih dari 1000 tahun yang lalu, kan? Saat itu, prajurit nomor 1 di Bima Sakti, Duan Xuan, juga pernah mengalami hal seperti ini. Tapi kurasa dia hanya berhasil mencapai level 27, kan? Apa maksudmu dengan hanya level 27? Itu sudah sangat mengesankan dan mengagumkan. Oke, tentu saja, kali ini, pencapaian pria misterius itu bahkan lebih baik daripada Duan Xuan, ini adalah alasan untuk berbahagia. Begitukah? Karena masalah ini, perusahaan kami bahkan memberi kami tambahan $500, kita harus benar-benar merayakannya. Di mana-mana, orang-orang membicarakan hal ini. Seluruh planet super biru perak telah meletus, dan hal pertama yang mereka lakukan saat bertemu adalah bertanya, apakah kamu pernah mendengar tentang pria misterius itu?
Dia benar-benar hebat, menyelesaikan 30 level dalam satu hari. Alhasil, format 30 kali sehari, menjadi sesuatu yang sering digunakan orang dalam kehidupan mereka. Bahkan ada slogan dan iklan seperti, minumlah harta karun ginjal Bima Sakti, belajarlah dari pria misterius dan jadilah pria sejati, lakukan 30 kali sehari, meskipun tidak yakin apa artinya. Dunia maya, distrik keluarga Jiang. Fei Hong menatap layar besar dan berkata dengan kagum, dia benar-benar menyelesaikan level 30 juga, si jenius super ini benar-benar terlalu kuat. Benar sekali. Aoran mengangguk di belakangnya dan berkata, kekuatan seperti ini benar-benar mengerikan. Aneh, tidak normal. Fei Hong menatap layar lebar itu lagi beberapa saat. Kemudian, dia tiba-tiba melihat ke arah Jiang Qiansui yang telah menatap layar dan tidak bergerak sama sekali untuk waktu yang lama. Diam-diam dia berpikir, dari kelihatannya, suasana hati guru bahkan lebih gelisah daripada saya. Jika ini terus berlanjut, jenius super yang sangat kuat ini mungkin terlibat dengan tabu aristokrasi galaksi. Di sektor normal di kota Shenluo, seorang lelaki tua yang tampak berusia sekitar 60 tahun lebih dengan tubuh kurus, memiliki rambut panjang seputih salju yang menutupi telinganya, dan alisnya sepanjang 1 inci. Dia mengenakan kemeja bermotif bunga besar dan sepasang kacamata hitam bundar. Di bawahnya, dia mengenakan celana panjang besar dengan sepasang sandal di kakinya. Dengan kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya, dia menatap layar besar di menara ujian, tersenyum dan berkata, yo, dia benar-benar menyelesaikan semua level, sepertinya hal-hal akan menjadi menarik kali ini, orang ini dapat dianggap sebagai seorang jenius sekali dalam 1000 tahun, bukan, bahkan pedang pembunuh iblis, Duan Xuan, sedikit lebih lemah darinya, bukan, mengesankan, sangat mengesankan. Dia benar-benar. Jiang Qiansui menatap layar besar dengan tatapan kosong, begitu gelisah hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia tahu bahwa orang di dalam dirinya, si jenius super itu, adalah orang yang ditakdirkan untuknya, pahlawan dalam mimpinya, orang paling berkuasa di dunia. Orang yang dapat menopang langit dengan tangannya dan mengguncang bumi dengan kakinya. Kekasih impiannya adalah seorang pahlawan dengan semangat pantang menyerah dan suatu hari, dia akan menginjak awan 7 warna untuk datang dan menikahinya. Dia benar-benar melewati level terakhir, dia benar-benar berhasil. Jantung Jiang Qiansui berdebar kencang, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ini adalah tanda seseorang sedang gelisah sampai batas tertentu. Wajahnya merah padam dan matanya berair. Dia menatap layar lebar seolah-olah itu adalah wajah pahlawan besarnya. Dia tetap seperti itu selama 1 menit penuh. Lalu, tiba-tiba, layar lebar itu benar-benar berubah menjadi wajah Hong Dali yang menyeringai. Sialan! Jiang Qiansui menggelengkan kepalanya dengan keras dan bergumam, kenapa tiba-tiba aku teringat pada anak yang hilang itu? Perbedaan antara dia dan pahlawanku terlalu besar, lebih besar dari 100.000 tahun cahaya. Kenapa tiba-tiba aku teringat padanya? Seseorang akan bertanya-tanya bagaimana perasaan Hong Dali yang masih berkelana di level 30 jika dia tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tentu saja, jika Jiang Qiansui tahu bahwa pahlawan di dalam hatinya sebenarnya adalah Hong Dali si anak ajaib, suasana hatinya pasti akan menjadi sangat aneh. Qiansui. Jiang Duxing menatap layar besar dan mendesah pelan. Ia menepuk bahu Jiang Qiansui dan berkata dengan suara berat, jangan lihat lagi, ikut aku sebentar. Sebagai ayah Jiang Qiansui, saat merayakan, Jiang Duxing juga merasakan bahaya yang sangat kuat. Jiang Qiansui adalah seorang bangsawan galaksi, sebenarnya ada alasan mengapa populasi mereka begitu kecil. Sebenarnya pada awalnya kaum aristokrat galaksi tidak keberatan jika wanita mereka dinikahkan dengan orang luar. Namun, setelah situasi ini berlangsung selama sekitar 300 tahun, semuanya berubah total. Karena gen aristokrat galaksi perempuan tidak dapat dibuahi ketika menyatu dengan gen orang-orang dari ras lain. Bangsawan galaksi hanya memiliki populasi lebih dari 200.000 orang, semua anak muda dalam ras mereka sangat berharga. Namun, bangsawan galaksi perempuan hanya dapat dihamili ketika mereka menyatu dengan laki-laki yang memiliki garis keturunan bangsawan galaksi. Itu sedikit lebih baik bagi laki-laki, mereka dapat menghamili perempuan dari ras lain, tetapi peluangnya sangat rendah, kurang dari 1 dalam 100. Seluruh ras mereka hanya beranggotakan 200.000 orang lebih. Jadi, jika wanita muda mereka jatuh cinta pada seseorang di luar ras mereka, konsekuensi dari hal itu adalah kepunahan bagi bangsawan galaksi. Efek dari 1 atau 2 orang seperti itu mungkin tidak terlalu kentara, tetapi setelah waktu berlalu dan lebih banyak kasus seperti itu terjadi, konsekuensinya akan sangat parah. Oleh karena itu, para tetua bangsawan galaksi pasti tidak akan mengizinkan wanita dari ras mereka untuk menjalin hubungan dengan pria dari ras lain. Untuk ini, bangsawan galaksi pasti tidak akan ragu untuk memusnahkan seluruh planet dan sistem tempat pria seperti itu berada untuk mencegah hal ini terjadi. Ayah, aku. Bagaimana mungkin Jiang Qiansui tidak tahu apa yang dimaksud Jiang Duxing? Namun, memang,
tidak ada yang bisa dia lakukan. Memuja para pahlawan dan mencintai seorang jenius yang saling menyebabkan dia kehilangan ketenangannya dan menjadi bingung serta tidak teratur. Setelah mereka masuk ke sebuah ruangan, Jiang Duxing berkata dengan suara yang dalam, "Qian Sui, aku tahu kau menyukai pahlawan, dan si jenius super ini memang bisa dianggap hanya muncul sekali dalam 1000 tahun, namun, kau tidak boleh melupakan tabu dari bangsawan galaksi, yaitu bahwa wanita kita sama sekali tidak boleh jatuh cinta pada seseorang di luar ras kita. Aku bisa mengerti emosimu, tetapi dengarkan ayahmu, jangan bersikap keras kepala dan melakukan sesuatu yang konyol, bahkan jika itu demi keselamatan si jenius super ini, kau jelas tidak boleh menjalin hubungan dengan orang ini, kau mengerti?" "Aku." Jiang Qiansui menggigit bibirnya erat-erat. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia sangat takut bahwa setelah dia jatuh cinta pada pahlawan perkasa ini, dia akan terluka karenanya. Dia bahkan lebih takut jika dia benar-benar menekan emosinya di masa depan. "Jangan gugup." Jiang Duxing memeluk putrinya dan berkata dengan lembut, "Kita bahkan belum tahu siapa jenius super ini, kamu masih punya banyak waktu untuk memikirkannya. Bagaimana jika orang ini adalah seorang lelaki tua, atau dari ras raksasa, atau mungkin penjahat jahat, kamu tidak tahu satupun tentang mereka, jadi, tunggu saja dulu, tunggu sampai kami menemukannya sebelum kamu memutuskan, oke?" Jiang Duxing secara alami memahami karakter putrinya. Jika dia terlalu memaksa, dia malah akan memberontak dan menentangnya. Itu jelas bukan hal yang baik. Oleh karena itu, cara terbaik adalah menunda ini selama mungkin. Mungkin seiring berjalannya waktu, perasaannya terhadap orang misterius ini perlahan akan memudar, dan dia akan kembali normal. Lagi pula, gadis-gadis muda memang tidak mampu menolak orang-orang yang seperti pahlawan. Namun seiring berjalannya waktu, sindrom pahlawan ini perlahan akan memudar. Pada saat itu, akan lebih mudah untuk perlahan-lahan meyakinkannya. "Ya, aku mengerti, ayah." Jiang Qiansui memejamkan mata dan mengangguk, lalu berkata, Aku tidak akan bertindak impulsif." "Hehe, itu putriku yang baik." Pada saat yang sama, planet Beta, pertemuan tetua bangsawan galaksi. Jenius misterius ini telah mencapai level 30. Seorang tetua berkata dengan suara yang dalam, "Jenius super seperti ini mungkin tidak akan muncul bahkan dalam 1000 tahun, oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk mengaktifkan rencana pertama dengan mengirimkan pasukan terkuat kita, 9 Saluo, ke Bintang Peri untuk mencari Phoenix Hijau, Kris Sudarian, untuk mendapatkan informasi." Perkataannya menyebabkan seluruh ruang konferensi menjadi sunyi. Setelah beberapa lama, seorang tetua lainnya perlahan berkata, "Tetua Agung, dunia virtual kita diciptakan melalui teknologi yang diberikan kepada kita oleh bangsawan tinggi dari sektor bintang dimu kita. Kita tidak dapat mengubah pengaturannya sendiri dan langsung menuju bintang peri untuk mencari petunjuk. Apakah ini akan menyebabkan keberatan dari bangsawan tinggi terhadap kita?" "Benar sekali." Tetua ketiga merendahkan suaranya dan berkata, "Sejujurnya, kami hanyalah perwakilan dari jaringan virtual Bima Sakti ini. Jika kami benar-benar ikut campur secara internal, saya khawatir itu akan menjadi sangat merepotkan." Bab 756. Habiskan upaya besar. Mendengar ini, tetua tua menyentuh janggutnya, mengangguk, dan berkata, "Apa yang kalian katakan juga masuk akal, namun, terhadap jenius super semacam ini, kita tidak bisa mencarinya secara perlahan jika terjadi komplikasi. Mari kita lakukan dengan cara ini, biarkan 9 Saluo menuju bintang peri untuk menanyakan beberapa informasi, terutama agar kita dapat mempersempit area pencarian kita. Jika hanya ini, saya yakin para atasan tidak akan keberatan. Bagaimanapun, sepadan untuk mengeluarkan biaya seperti itu untuk mendapatkan seorang jenius super seperti itu, jika kita benar-benar dapat menemukannya, kita akan memiliki lebih banyak peluang untuk menang dalam perang jenius galaksi. Ngomong-ngomong, galaksi Bima Sakti kita belum pernah memasuki 100 teratas dalam perang jenius galaksi sebelumnya." Ini. Para tetua lainnya saling memandang, berpikir sejenak, lalu mengangguk serempak. Karena semua orang sudah setuju, maka tetua tua tersenyum dan berkata, "Bersiaplah untuk menghubungi mereka, siapa yang paling dekat dengan bintang peri sekarang. Coba saya lihat." Seorang tetua memanggil sistem proyeksi holografik. Firestar adalah planet super besar yang berada di luar Bima Sakti. Planet ini tidak termasuk dalam sistem galaksi manapun, hanya berputar sendiri di alam semesta. Planet ini sebenarnya juga memiliki puluhan planet kecil yang berputar di sekitarnya, seperti satelit. Ini adalah pemandangan yang menentang logika dan pada saat yang sama mengungkapkan keunikannya. Bintang Peri. Salah satu planet paling ajaib dan paling berbahaya di alam semesta. Di sini, binatang buas yang kuat dan makhluk-makhluk yang menakutkan dapat ditemukan di mana-mana. Selain itu, benda-benda yang sangat penting bagi para aristokrat galaksi, batu jiwa, juga berasal dari sini. Tetua itu mencari-cari di sekitar tempat-tempat di dekat bintang peri, lalu tersenyum dan berkata, "Saat ini, Helvire sangat dekat dengan bintang peri, hanya berjarak 2 hari perjalanan." "Baiklah, bagus."
Tetua tua mengangguk dan berkata, minta Helvire untuk menuju Fiery Star dan mengunjungi Green Phoenix, Chris Sudarian. Juga, sampaikan kabar bahwa siapapun yang dapat memberikan informasi yang benar tentang jenius super ini akan diberi hadiah 5 juta dolar galaksi. Baiklah, saya akan mengirimkan instruksinya sekarang. Sangat cepat, di alam semesta, di sebuah planet berukuran sedang dekat bintang peri. Seorang pria tengah bertarung dengan seekor binatang buas yang tingginya lebih dari 30 meter. Pria ini memiliki tinggi sekitar 1,85 meter, tubuh berotot kekar dan proporsional, bibir tipis, dan alis seperti pedang. Wajahnya sangat tampan dan lekuk wajahnya begitu sempurna sehingga tidak ada satu pun cacat yang terlihat. Jika parasnya dapat dikatakan gagah perkasa, maka keahliannya dapat dikatakan sangat sangar. Api. Api biru putih yang melambangkan api tingkat tinggi. Seluruh tubuhnya terbakar oleh api, setiap gerakan dan tekniknya akan menyemburkan api biru putih yang meledak-ledak, menyebabkan binatang buas di depannya terus-menerus terdorong ke belakang. Dan dalam api yang menyala-nyala ini, 5 kata besar dapat terlihat jelas dari jubahnya. 9 Saluo. Api neraka. Mereka yang memiliki kekuatan tempur tertinggi di antara para aristokrat penjaga galaksi, salah satu dari 9 Saluo, orang tangguh yang diresapi dengan batu jiwa api, Lady Rhodes. Api neraka. Didi. Saat ia bertarung dengan binatang buas itu, komunikatornya tiba-tiba berbunyi. Helvire sedikit mengernyit, merasa aneh dan berkata, permintaan komunikasi dari para tetua, baiklah. Sambil berkata demikian, ia menatap binatang buas yang menakutkan di depannya dan berkata, baiklah, aku sudah cukup lama bermain denganmu, selamat tinggal. Neraka cair yang membara. Bom! Pilar api raksasa setebal 5 meter melesat langsung ke arah binatang buas yang mengerikan itu. Pilar itu berwarna putih seluruhnya, ini menunjukkan betapa panasnya api ini. Ao! Binatang itu mengeluarkan suara ratapan yang mengkhawatirkan. Seluruh tubuhnya tertembak oleh pilar api dan terbakar hingga menjadi hitam. Kemudian, ia jatuh ke tanah dan berubah menjadi abu. Ya, ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil. Helvire berjalan mendekat dan mengambil inti yang ditinggalkan binatang itu dan merasakannya sebentar. Dia tersenyum dan berkata, tidak buruk. Itu sebenarnya inti bermutu tinggi yang memberikan 11 poin untuk kelincahan. Sambil menjaga intinya, Helvire perlahan mengeluarkan komunikator dan berkata, ini Helvire, bolehkah saya tahu apa yang dibutuhkan dari saya? Hologram kepala tetua tua yang diproyeksikan dari komunikator tersenyum dan berkata, Helvire, seseorang telah melewati level ke-30 di Tower of Trials, menurut penilaian kami, dia adalah seorang jenius super yang tidak akan kalah dari Duan Xuan, oleh karena itu, aku ingin kamu segera mengunjungi Chris Sudarian dan melihat apakah kamu bisa mendapatkan beberapa informasi tentang orang ini. Oh, hal seperti itu terjadi. Mendengar kata-katanya, Helvire langsung khawatir. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, ini memang berita penting, aku akan segera ke sana. Baiklah, pergilah sekarang, hati-hati di jalan. Tetua tua memberi instruksi. Jangan khawatir. Helvire mengangkat kepalanya dan menatap ke alam semesta. Dia tersenyum dan berkata, ini bukan pertama kalinya aku pergi ke sana, tidak akan ada masalah. Pusat Aliansi Galaksi, planet super biru perak, di kota-kota utama lainnya. Seseorang benar-benar melewati level ke-30, orang ini benar-benar hebat. Hampir semua pemilik kota membicarakan masalah ini, terutama para aristokrat galaksi dari klan Saiyan. Kirimkan instruksiku, segera siapkan pesawat ruang angkasa, sepertinya aku harus mengunjungi orang yang beruntung ini. Jiang Duxing, sekarang kota Shenluo memiliki seorang jenius seperti itu, status dan perlakuannya akan langsung berubah. Siapkan pesawat ruang angkasaku segera, aku akan pergi ke kota Shenluo sekarang, haha, ini acara yang membahagiakan, aku tidak akan merasa nyaman kecuali dia mentraktirku makanan enak. Hehe, ini benar-benar tidak terduga, Jiang Duxing benar-benar beruntung. Seketika, pesawat ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya lepas landas dan menuju kota Shenluo. Situs web komunikasi Star Alliance berwarna biru perak. Meskipun ada jaringan besar seperti Galaxy Virtual Network, jaringan itu mirip dengan dunia virtual. Banyak berita yang hanya dapat disebarkan dari mulut ke mulut. Situs web komunikasi jauh lebih cocok untuk menyebarkan berita dan informasi, bagaimanapun juga, jauh lebih mudah untuk melihat-lihat informasi di situs web daripada menyebarkan informasi dari satu orang ke orang lain. Menjadi pusat pengumpulan dan penyebaran informasi raksasa, volume arus informasi di sini jauh lebih besar daripada di bumi. Banyak sekali orang yang berselancar di berita di sini, tapi hari ini malah lebih ramai lagi. Menara ujian menarik perhatian semua orang, banyak orang berbagi apa yang mereka lihat dan dengar. Tentu saja, topik terbesar tentu saja adalah pria misterius yang berhasil menembus ke-30 level. Sebagai penggemar berat bela diri, Sabrina tentu saja mendengar berita tentang pria misterius ini. Dan sekarang,
dia sedang berada di situs web komunikasi, dengan gila-gilaan mengumpulkan informasi apapun yang bisa dia temukan tentang kejeniusan misterius ini. Usianya baru 35 tahun. Lucu sekali. Sambil mengumpulkan informasi, dia juga menyaring hal-hal yang menurutnya salah. Para ahli hebat yang sudah berusia 35 tahun itu praktis sudah dikenal semua orang, bagaimana mungkin orang seperti itu baru saja muncul. Mengirim balasan, pengirim informasi ini idiot, tidak perlu penjelasan, pada postingan ini, dia beralih ke informasi berikutnya. Orang misterius itu sebenarnya seorang wanita. Sabrina menyentuh dagunya dan berkata, omong kosong, menurut intuisiku, dia pasti laki-laki, dan dia pria yang sangat tampan. Oh, begitu aku memikirkannya, seluruh tubuhku terasa panas. Jika aku bisa menghabiskan malam bersamanya, aku akan rela melakukannya, bahkan jika aku harus segera mati setelahnya. Dia dengan tegas menjawab, pengirim informasi ini adalah seorang idiot, pria misterius, dia pasti laki-laki. Beralih ke sana, dia segera melihat informasi lain. Menurut intuisi dan deduksi saya, usia pria misterius ini jelas tidak lebih dari 20 tahun. Karena semua orang hebat yang berusia di atas 20 tahun itu praktis semuanya adalah bangsawan kehormatan. Namun kali ini, bangsawan galaksi jelas tidak menyatakan apapun. Oleh karena itu, usia orang ini seharusnya di bawah 20 tahun. Dia mungkin laki-laki, meskipun terlepas dari laki-laki atau perempuan, statistik mereka semuanya 100 di dalam menara, perempuan secara alami sedikit lebih lemah dalam hal seni bela diri. Oleh karena itu. Ketiga, menurut berita, dia berasal dari kota Senluo. Namun menurut penampilannya kali ini, dia tidak termasuk dalam kelompok atau klan manapun, tipe yang sangat bebas dan tidak dibatasi. Tipe orang ini tidak mudah dijinakkan. Kali ini, bangsawan galaksi mungkin akan pusing. Melihat ini, mata Sabrina berbinar. Usia maksimal 20, laki-laki, seniman bela diri yang bebas, semua ini sangat romantis. Sabrina merasa seluruh tubuhnya sedikit basah sekarang. Dia benar-benar pria impianku, ya Tuhan, cepatlah, biarkan aku memujamu. Di dunia maya. Cepat, lihat. Banyak orang menunjuk ke langit dan berkata dengan keras, ada pengumuman baru, cepat, lihat apa itu. Di langit dunia virtual, sebuah pengumuman besar muncul. Di atasnya tertulis, seorang jenius super yang melewati level 30 muncul di kota Senluo, oleh karena itu, para aristokrat galaksi sedang mencari orang ini sekarang, semua orang yang dapat memberikan informasi akurat tentang orang ini akan diberi hadiah 5 juta dolar galaksi. Jika orang misterius ini secara aktif muncul dan menunjukkan dirinya di rumah pemilik kota-kota Senluo, Anda akan langsung dipromosikan menjadi aristokrat kehormatan level ungu dan menikmati banyak perlakuan khusus yang diberikan oleh para aristokrat galaksi dan menjadi target yang akan dipersiapkan dengan ketat oleh para aristokrat galaksi. Ya Tuhan! Melihat ini, semua orang tercengang. Selama mereka dapat memberikan informasi mengenai orang ini, mereka bisa mendapatkan 5 juta dolar galaksi. Dan jika orang itu sendiri pergi ke tempat pemilik kota, dia akan langsung dipromosikan menjadi bangsawan kehormatan tingkat ungu. Tingkat ungu. Kekuatan macam apa yang akan dia dapatkan? Terlebih lagi, bangsawan galaksi bahkan mengumumkan bahwa mereka akan secara khusus mempersiapkannya dan memberinya semua jenis sumber daya tingkat tinggi. Ini praktis naik ke puncak dalam satu langkah. Mengesankan, seru semua orang. Para bangsawan galaksi benar-benar berusaha keras untuknya. Tentu saja, meskipun di luar sedang kacau sekarang, Hong Dali tidak merasa malu bahwa dialah pusat perdebatan di seluruh Bima Sakti sekarang. Dia berjalan santai keluar dari menara ujian dan pergi ke tempat Yin Tianzong. Kemudian, dia duduk dengan santai dan langsung mengambil minuman dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Setelah itu dia mendesah puas, meskipun ini adalah dunia virtual, rasa minuman yang menggugah selera ini sungguh tidak buruk. Bab 757. Hidup itu tak tertahankan. Saudara Dali. Melihat Hong Dali akhirnya keluar dari menara ujian, Yin Tianzong tertawa terbahak-bahak dan berjalan menyambutnya. Begitu melihat Hong Dali, dia langsung berkata, Saudara Dali, seorang jenius super muncul dari kota Senluo kita, seorang jenius super, dia melewati level 30, dia melewati semua 30 level hanya dalam satu sore, betapa mengesankannya itu. Oh, ini hanya menara ujian, tidak berlebihan, kan? Hong Dali sebenarnya tidak terlalu peduli dengan ini, ngomong-ngomong, dia tidak bermaksud untuk pergi terlalu jauh, dia hanya ingin berjalan-jalan saja. Tidak melebih-lebihkan. Yin Tianzong membelalakan matanya dan berkata, bagaimana itu tidak melebih-lebihkan, ini adalah menara ujian, kau seharusnya tahu kesulitan di dalamnya, tidak sembarang orang bisa melewati level 30, prajurit nomor 1 di masa lalu, Duan Xuan, dia sangat kuat, kan, tapi dia hanya melewati level 27 di tempat seperti itu terakhir kali, tapi kali ini, orang ini benar-benar melewati level 30, dan kau bilang itu tidak melebih-lebihkan. Apakah ini terlalu berlebihan? Sepertinya tidak terlalu sulit. Lalu apa sekarang? Mata Hong Dali membelalak dan bertanya,
kalian pasti punya tanggapan terhadap ini, kan? Ya, tentu saja ada. Yin Tianzong berkata dengan gembira, para tetua telah menyampaikan informasi terbaru, selama orang ini datang dan melapor kepada pemilik kota, dia akan langsung dipromosikan menjadi bangsawan kehormatan tingkat ungu, dia bahkan akan sangat dibina, itu pasti banyak manfaatnya, setelah dia pergi ke beberapa planet percobaan untuk pertunjukan dan kembali, dia pasti akan menjadi bangsawan kehormatan tingkat hitam, hanya satu tingkat di bawah bangsawan galaksi, namun, dalam hal kekuatan nyata yang dapat dia perintahkan, dia pasti tidak akan kalah dari bangsawan galaksi manapun. Oh, begitu. Hong Dali melihat sekeliling dan segera melihat para bangsawan kehormatan berdiri di satu sisi. Bahkan ada satu yang mengenakan jubah berwarna ungu. Hong Dali melihatnya dengan saksama. Jubah emasku tidak terlalu bagus, jubah emasku masih lebih indah. Dan jika aku menjadi terkenal, aku akan dipaksa untuk berlatih seni bela diri siang dan malam, ya ampun, hidup seperti itu tidak tertahankan. Oh, penampilannya biasa saja. Hong Dali awalnya ingin memberitahu Yin Tianzong bahwa dialah orangnya, tetapi sekarang dia berubah pikiran. Dia buru-buru mengeluarkan sesuatu dari tasnya dan berkata, "Oh benar, Saudara Tianzong, aku membawakan pedang Meridian 7 bintang untukmu." Setelah berkata demikian, dia melemparkan pedang itu ke Yin Tianzong. Yin Tianzong meraihnya dan langsung menghentikan apa yang ingin dia katakan. Dia berseri-seri karena gembira dan berkata, "Ya ampun, Saudara Dali, kamu masih yang terbaik, orang-orang tidak berguna di sampingku ini mungkin tidak berguna dalam hal bisnis. Tetapi mereka hanya bisa melewati 1 atau 2 level di menara ujian, sungguh menyedihkan, jika tidak, aku tidak perlu meminta bantuanmu, ya ampun, lihat penampilan ini, lihat ujung pedang yang tajam ini, pedang yang bagus, pedang yang memang bagus. Mungkin itu bukan pedang yang bagus, tapi itu pasti pedang yang murah." Hong Dali mengernyitkan bibirnya dengan jijik dan berkata, "Saudara Tianzong, bisakah jangkauan penglihatanmu lebih besar, atribut pedang ini terlalu rendah, meskipun efeknya tidak buruk. Pedang ini juga tidak terlalu tidak berguna, aku punya sesuatu yang lebih baik di sini, mengapa aku tidak memberikannya kepadamu juga?" "Hah, sesuatu yang bahkan lebih baik dari ini?" Mendengar ini, Yin Tianzong langsung tercengang. Pedang 7 bintang Meridian sudah sangat berharga baginya, tetapi Hong Dali memiliki sesuatu yang bahkan lebih baik. Ah, benar juga. Hong Dali kembali memeriksa tasnya. "Menurutku tas ini masih lumayan." Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan pedang yang lebih besar lagi. Pedang ini berwarna biru es, dan ukurannya sebanding dengan Yin Tianzong sendiri. Saat Yin Tianzong melihat pedang ini, cahaya keemasan langsung terpancar dari matanya. Ini adalah pedang es surgawi, ya Tuhan, ini adalah hadiah untuk level 19, Saudara Dali, kamu benar-benar luar biasa. Pedang es surgawi, pedang lebar tingkat dewa. Pedangnya sangat tajam, dan pedang itu sendiri memiliki efek es, saat mengayunkan pedang ini, semua makhluk di dekatnya akan membeku. Senjata seperti itu memang layak dianggap sebagai benda dewa. Sebenarnya, ngomong-ngomong, Yin Tianzong hanya bermimpi mendapatkan pedang Meridian 7 bintang, yang sudah cukup bagus untuknya. Lagi pula, kekuatannya hanya rata-rata, dan dia tidak benar-benar berharap banyak dari Saudara Dali yang disukainya ini. Lagi pula, atribut semua orang terbatas di sini, tidak mudah untuk menembus level. Namun sekarang, saudaranya Dali benar-benar memberinya benda suci. Ini sungguh tidak terduga. Para bangsawan kehormatan yang tidak begitu menghargai Hong Dali pun ikut tercengang. Pedang Frost Surgawi hanya bisa diperoleh sebagai hadiah dari kotak harta karun di level 19. Ini adalah hadiah terbaik yang tersedia untuk level 19, dan Hong Dali benar-benar mendapatkannya. Para bangsawan kehormatan langsung berdiskusi dalam diam di antara mereka sendiri. Hong Dali ini cukup tangguh, dia bahkan berhasil melewati level 19. Dilihat dari bentuk tubuhnya, dia tidak terlihat seperti orang yang ahli dalam pertempuran. Menurutku, dia mungkin beruntung dan memperoleh kemampuan khusus. Itu mungkin saja, mungkin saja, dia bahkan pernah menyatu dengan batu jiwa sebelumnya, lagi pula, jika seseorang yang menyatu dengan batu jiwa meninggal, mayatnya akan menjadi batu jiwa lagi. Jika Hong Dali ini benar-benar cukup beruntung, mungkin saja dia bertemu dengan pengguna kemampuan yang sedang sekarat dan memperoleh batu jiwanya. Benar sekali, keberuntungannya sungguh luar biasa. Saudara Dali. Sementara mereka berdiskusi secara diam-diam, Yin Tianzong dengan kasar memeluk bahu Hong Dali, tertawa keras dan berkata, "Kau benar-benar luar biasa, katakan padaku, apa yang kau inginkan, selama itu adalah sesuatu yang ada di tanganku, kau boleh memilikinya." Bagi orang lain, kondisi ini mungkin cukup untuk membuat mereka mati karena iri. Namun bagi Hong Dali, kondisi ini tidak terlalu menarik, yang terpenting adalah, dia benar-benar tidak kekurangan apapun. Saudara Tianzong. Hong Dali berpikir cukup lama tetapi tetap tidak dapat memikirkan apapun. Pada akhirnya, Hong Dali menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya aku tidak kekurangan apapun."
Tidak, ini jelas tidak bisa. Yin Tianzong langsung menolak dan berkata, mintalah sesuatu, meskipun hanya sekadar meminta, jika tidak, hatiku tidak akan merasa aman, sebagai kakakmu. Aku telah menerima begitu banyak hal baik darimu, ini tidak pantas, aku juga harus memberimu sesuatu sebagai balasannya, kan? Kalau begitu, baiklah. Hong Dali berpikir sejenak lagi, lalu tiba-tiba teringat bahwa James dan sekelompok besar orang masih menunggu untuk membuat film. Bagaimana dia bisa melupakan kesempatan bagus untuk menyia-nyiakannya? Saat memikirkan ini, mata Hong Dali berbinar. Dia tersenyum dan berkata, aku memang memikirkan sesuatu, Saudara Tianzong, bisakah kau membantuku membuat perusahaan film? Aku ingin memfilmkan beberapa hal untuk bersenang-senang, seperti membeli beberapa planet kecil dan meledakkannya untuk bersenang-senang. Perusahaan pembuatan film di dunia ini berbeda dengan yang ada di bumi. Di bumi, tidak terlalu sulit untuk mendaftarkan perusahaan film. Lagi pula, pembuatan film adalah sesuatu yang sangat mahal dan dapat membantu merangsang pembangunan ekonomi, menciptakan hiburan bagi masyarakat, dan sebagainya. Namun di sini, di Aliansi Bima Sakti, tidak begitu mudah untuk mendaftar di perusahaan film. Alasan utamanya adalah karena pembajakan tidak ada di dunia ini. Untuk mendaftar di perusahaan film, ia harus melalui beberapa tingkat pemeriksaan. Film-film yang ia produksi juga tidak akan ditayangkan begitu saja, mereka harus melalui semua jenis pemeriksaan profesional, bagaimanapun juga, Aliansi Bima Sakti terlalu besar, jumlah film di sini terlalu banyak, seluas lautan. Jika tidak ada pemeriksaan, penonton akan kesulitan menemukan beberapa film bagus dari lautan film. Oleh karena itu, mustahil untuk memasuki industri perfilman di sini tanpa dukungan kuat dan kepemilikan teknologi canggih. Saudara Dali, bukannya aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Yin Tianzong merenung sejenak, lalu menjelaskan dengan cermat, aku memang memiliki perusahaan film di bawah naunganku, tetapi perusahaan ini tidak memproduksi film yang bagus dalam beberapa tahun terakhir, seringkali, mereka hanya lolos pemeriksaan karena posisiku sebagai bangsawan galaksi. Meski begitu, sebagian besar waktu aku merugi, jika aku menyerahkan perusahaan ini kepadamu, ini akan dihitung sebagai aset awalmu, pengaruhnya terhadap penilaian kemajuanmu tidak akan kecil, bagaimanapun, sebuah perusahaan film akan membutuhkan setidaknya 30 juta dolar galaksi untuk memulai, kemudian, jika kau ingin memproduksi film bagus yang dapat dipuji dan menghasilkan uang, kau harus mengeluarkan setidaknya beberapa puluh juta lagi, tidak akan mudah untuk mendapatkan uang ini kembali, jika kau merugi, pada saat itu. Bangsawan kehormatan menjalani penilaian kemajuan. Di masa normal, mengalami kerugian dan keuntungan kecil tidak akan menjadi masalah. Namun, jika dia benar-benar mengalami kerugian besar, tekanan yang harus dihadapi Hong Dali selama penilaian kemajuan tidak akan kecil. Oleh karena itu, Yin Tianzong bukannya enggan memberinya perusahaan film, melainkan takut Hong Dali akan menderita selama penilaian kemajuan sebagai akibatnya. Jangan khawatir, tidak masalah. Hong Dali menyeringai dan tidak menunjukkan kekhawatiran apapun. Saya hanya bermain-main dengannya untuk bersenang-senang, bagaimanapun juga, saya orang yang boros, saya tidak mengandalkan ini untuk menghasilkan uang. Kalau begitu, baiklah. Karena Hong Dali sudah mengatakannya, Yin Tianzong tidak bisa menolaknya. Dia berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku akan memberimu perusahaan film atas namaku, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan dengannya, hehe, kita adalah saudara dalam kehidupan ini, apapun yang terburuk, aku dapat membantumu memengaruhi penilaian kemajuan, hehe. Karena dia sudah setuju, Yin Tianzong langsung memberi instruksi kepada bawahannya. Kamu, kemarilah, Saudara Dali berkata bahwa dia menginginkan perusahaan filmku, jadi alihkan saja ke namanya nanti, bersama dengan pembangunan perusahaan juga, mengerti? Ya, saya mengerti. Setelah memberi instruksi kepada bawahannya, Yin Tianzong tertawa dan bertanya kepada Hong Dali, Saudara Dali, bagaimana, apakah kamu puas dengan ini? Ya, saya cukup puas. Hong Dali berseri-seri kegirangan dan berkata, saya tahu bahwa Saudara Tianzong adalah yang terbaik, hehe. Haha, kakak Dali jauh lebih baik, kau bahkan memberiku pedang es surgawi. Yin Tianzong menatap pedang lebar di tangannya dan meneteskan air liur. Aku akan pergi dan memainkannya sebentar, kakak Dali, kau bisa pergi mengerjakan tugasmu dulu, kurasa kau akan sibuk selama beberapa hari setelah perusahaan film dipindahkan kepadamu. Ya, tentu kalau begitu aku pulang dulu, hehe. Bab 758. Anak burung hijau. Dengan sangat cepat, setelah Hong Dali pergi, para bangsawan kehormatan di bawah Yin Tianzong semuanya tercengang. Ya Tuhan, apakah kalian mendengarnya, Hong Dali benar-benar meminta perusahaan film milik guru. Hong Dali ini benar-benar tidak takut mati, hampir semua film dari perusahaan itu tidak pernah menghasilkan uang, kali ini, dia dalam masalah besar, pada saat penilaian kemajuan tiba, dia pasti akan gagal karena perusahaan film ini. Benar sekali, saat ini, di Aliansi Bima Sakti,
industri perfilman adalah industri yang paling menguntungkan, dan juga industri yang paling sulit untuk digeluti. Setiap film membutuhkan puluhan juta dolar untuk diproduksi. Jika dia merugi, ini akan memengaruhi sebagian besar kinerja penilaiannya. Jika bukan karena ini, Tuan pasti sudah menyerahkan perusahaan perfilman ini sejak lama, hanya saja, tidak ada yang berani menginginkannya di masa lalu. Bukankah begitu? Namun berdasarkan hubungan Hong Dali dengan guru, kurasa guru mungkin akan menanggung akibatnya. Manusia dan manusia memang tidak ada bandingannya. Tak tertandingi, sungguh tak tertandingi, jangan banyak bicara, sekarang semua ini sudah berakhir dan masih belum ada kabar tentang pria misterius ini. Mari kita bergegas kembali ke perusahaan kita, menghasilkan uang lebih penting. Benar, menghasilkan uang lebih penting. Setelah meninggalkan sektor keluarga Yin, Hong Dali berjalan-jalan di jalanan. Setelah beberapa saat, komunikatornya berbunyi. Segera setelah dia menghubungkan panggilan, suara manis Tang Muxin terdengar dari sana. Dali, di mana kamu sekarang? Aku. Hong Dali melihat sekeliling dan berkata, aku tidak yakin bagaimana aku bisa menemukan kalian. Kau benar-benar idiot yang tidak tahu arah. Tang Muxin mendengus dan berkata, mintalah petunjuk arah ke Savage Rose Tavern dari para penjaga. Jika tidak berhasil, berikan dia $5 galaksi dan minta dia untuk mengantarmu ke sini. Kita semua ada di sini sekarang. Yup, oke, enggak masalah. Oleh karena itu, 10 menit kemudian. Ya ampun, semuanya sudah ada di sini, apakah kalian bersenang-senang? Begitu Hong Dali memasuki Savage Rose Tavern, dia langsung melihat Tang Muxin dan yang lainnya, dan bergegas menghampiri. Bagaimana hadiah kalian? Hehe, lumayan. Tang Muxin tersenyum dan berkata, Kakak Nian Wei dan aku sama-sama berhasil melewati level 18, Lucifer berhasil melewati level 19, dan Kakak Levis berhasil melewati level 20, bukankah kita hebat? Mengesankan, sangat mengesankan. Hong Dali mengangguk dengan keras, lalu mengeluarkan Secrets of Dark Energy, dan langsung melemparkannya ke Levis. Dia tersenyum dan berkata, Brother Levis, cobalah berlatih ini. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan 2 buku rahasia lainnya. Salah satunya adalah Windflower Snow Moon Palm, dan yang lainnya mirip dengan Secrets of Dark Energy, yang disebut Secrets of Magic Energy. Dia langsung melemparkan keduanya ke Li Yang dan berkata, Brother Li Yang, latihlah ini dengan yang lainnya, atributmu belum cukup untuk berlatih, Secrets of Dark Energy. Sebelumnya di gudang, Hong Dali secara khusus bertanya tentang rahasia energi gelap dari Yin Tianzong, yang mengatakan bahwa semua statistik seseorang harus di atas 500 untuk dapat mempraktikkannya. Saat ini, hanya Levis yang memenuhi kriteria ini. Namun, itu pun hanya saat Levis menggunakan kemampuannya. Sedangkan sisanya, mereka masih sangat kurang dalam hal statistik. Namun, rahasia energi sihir ini adalah buku rahasia yang diperoleh Hong Dali pada level 23. Tujuannya adalah untuk memperkuat atribut seseorang dan tidak memiliki persyaratan minimum. Buku ini sangat cocok untuk Li Yang dan yang lainnya. Ling Xiaoyi, Li Yang, dan 9 antek lainnya buru-buru menerima buku petunjuk rahasia. Sebagai antek yang berkualifikasi, mereka harus membantu guru mereka menangani segala macam kesulitan dan masalah. Mereka jelas tidak bisa hanya bermalas-malasan dan tidak melakukan apa-apa, tidak banyak yang perlu dikatakan, mereka pasti akan mulai berlatih begitu mereka kembali. Dali. Ngomong-ngomong, karena Hong Dali berhasil mendapatkan rahasia energi gelap, yang hanya bisa diperoleh dari level 25, Tang Muxin menatap layar besar di luar lagi, dan langsung tahu apa yang terjadi. Gadis kecil ini berseri-seri dan berkata dengan lembut, Dali, orang nomor 1 itu, hehe. Semua orang saling memandang dan tertawa serempak. Hong Dali, aku hanya jalan-jalan, tidak banyak yang bisa kukatakan tentang itu, jangan bocorkan berita ini, kalau tidak, pasti akan sangat merepotkan, kalau begitu, aku tidak akan bisa menyia-nyiakannya lagi. Jika orang-orang tahu bahwa dia adalah orang nomor 1 di Bima Sakti, hari-harinya sejak saat itu pasti tidak akan menyenangkan. Semua orang tentu menyadari maknanya dan semuanya mengangguk. Tang Muxin bertanya dengan rasa ingin tahu, ya, kami berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Tapi Dali, apa hadiahnya di level yang lebih tinggi? Meskipun mereka tidak mau memberitahu orang lain, mereka pasti bertanya tentang hadiahnya. Semua orang penasaran. Hadiah untuk level 29 adalah telur. Hong Dali menyeringai dan mengeluarkan telur dari tasnya. Aku penasaran kapan telur itu akan menetas. Ngomong-ngomong, Suster Greenbird tidak memberitahuku cara menetaskannya. Hah. Suster Greenbird memang tidak pernah memberitahu Hong Dali cara menetaskannya karena memang tidak perlu memberitahu dia. Begitu dia mengeluarkan telur itu langsung retak. Krak, krek. Setelah serangkaian suara retakan lembut, dengan sangat cepat, kepala abu-abu kecil keluar dari cangkang telur. Bos level 29, Greenbird, sebenarnya adalah seekor burung besar yang sangat cantik. Warnanya biru kehijauan.
Bagaimanapun juga, itu adalah Green Phoenix. Itu jelas burung yang suci. Namun, siapa yang mengira bahwa anaknya sebenarnya mirip dengan anak ayam botak, dengan hanya sedikit bulu di tubuhnya. Tidak hanya itu, tubuh si kecil ini juga sangat basah dan berlendir, terlihat sangat menyedihkan. Ini. Tang Muxin dan yang lainnya tercengang. Setelah beberapa saat, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Tang Muxin bahkan tertawa sampai memukul-mukul meja. Hahaha, dasar bocah jelek, Dali, hahaha, bocah ini. Lin Yanwei menutup mulutnya. Tuan muda, apakah ini benar-benar hadiah untuk level itu? Dia takut seseorang mungkin mendengarnya, jadi dia hanya mengatakan, level itu. Ini. Hong Dali juga sedikit bingung kali ini. Kemungkinan besar, mungkin, itu. Air mata mengalir di wajahnya. Ngomong-ngomong, mengapa Suster Greenbird memiliki keturunan yang jelek? Begitu burung abu-abu kecil ini keluar dari cangkangnya, ia langsung menggigit dan memakan cangkangnya. Ia memakannya dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia telah menghabiskan seluruh cangkangnya. Setelah itu, ia bahkan bersendawa karena puas. Dali. Tang Muxin menopang dagunya dengan kedua tangannya dan menyeringai saat melihat makhluk kecil ini, lalu bertanya, meskipun agak jelek, dia tetaplah bayi kecil, mari kita beri dia nama. Ya, karena si kecil ini sudah lahir, tentu saja ia harus memperlakukannya dengan baik. Hong Dali berpikir sejenak, lalu berkata, melihat bagaimana ia mengeluarkan suara berderak saat memakan cangkangnya, mari kita sebut saja Aka, tapi aku bertanya-tanya apakah ia jantan atau betina. Aka, nama ini. Baiklah, Hong Dali tampaknya tidak memiliki bakat dalam memberi nama sama sekali. Aka masih dapat diterima, jadi Tang Muxin langsung mengangguk dan berkata, nama ini mudah diingat. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangannya dan memeluk Aka kecil ke dalam pelukannya. Melihatnya ke kiri dan ke kanan, Anda tidak mengatakan, meskipun si kecil ini agak jelek, cukup menarik untuk dilihat. Kicauan. Aka kecil menggigit Tang Muxin. Kemudian, saat Tang Muxin melepaskan tangannya langsung melayang ke kepala Hong Dali, menggerakkan rambutnya, dan berjongkok di sana. Tidak diragukan lagi, mulai sekarang, kepala Hong Dali adalah sarangnya, itu sudah pasti. Semua orang tercengang. Setelah hening sejenak, semua orang tertawa terbahak-bahak hingga memukul-mukul meja dengan keras. Beberapa dari mereka tertawa terbahak-bahak hingga mereka berbaring di meja dan tidak bisa duduk. Hahaha. Tang Muxin tertawa dan memukul meja, lalu berkata, ini benar-benar terlalu menarik, hahaha. Wajah Hong Dali tanpa ekspresi. Dia menarik napas dalam-dalam, baiklah, bocah kecil menyebalkan ini. Pada saat yang sama, di bintang peri yang jauh. Di puncak gunung yang tinggi. Radius gunung ini beberapa ratus kilometer. Seperti pedang besar yang menusuk langit. Awan melayang di tengah gunung dan kadang-kadang, api biru menyala dari suara retakan di gunung. Seluruh pemandangan itu sangat menakutkan dan penuh misteri. Dan di puncak gunung ini, di dalam sebuah gua besar. Green Phoenix Chris Sudarian sedang berbaring di tanah dengan mata terpejam dan beristirahat. Tiba-tiba, pikirannya bergetar dan dia melihat ke arah dalam gua. Di sana, sebuah telur yang menyala dengan api biru muda pecah. Sepertinya anakku sudah menetas. Green Phoenix berkata dengan lembut, berinteraksilah dengannya di dunia virtual terlebih dahulu. Jika kalian bisa akur, suatu hari nanti, anak yang baik hati ini akan datang ke tempat ini. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba dia teringat sesuatu yang lain. Tapi aku penasaran nama apa yang akan dia berikan untuk anakku, Tentu saja, jika dia tahu bahwa Hong Dali menamai anaknya Aka, orang akan bertanya-tanya bagaimana perasaannya. Dunia virtual, di dalam Savage Rose Tavern. Setelah tertawa cukup lama, mereka akhirnya merasa puas. Tang Muxin bertanya lagi pada Hong Dali, hehe, lalu apa hadiah untuk level 30? Hadiah untuk level 29 adalah seekor burung, lalu hadiah untuk level 30. Sejujurnya, mereka tidak tahu apa yang harus mereka harapkan. Meskipun ini adalah burung yang bagus, masalahnya adalah mereka masih harus menunggunya tumbuh. Hadiah untuk level 30 cukup hebat. Hong Dali menyeringai dan mengulurkan tangannya. Di jari keempat tangan kanannya, sebuah cincin dikenakan di atasnya. Ini adalah cincin teleportasi, selama aku memiliki koordinatnya, aku dapat berteleportasi ke sana secara langsung, tentu saja, aku membutuhkan darah. Cincin teleportasi. Bukankah itu berarti kita bisa melaporkan keselamatan kita kembali ke bumi dengan sangat cepat? Cincin teleportasi ini sungguh mengesankan. Selain ini, ada hal lain. Hong Dali mendengus, tersenyum dan berkata, ada juga kalung ini barang bagus, namanya adalah Soul Hunter,
kalung ini dapat meningkatkan semua atribut pemakainya sebesar 30% selama 30 detik. Waktu pendinginannya adalah 24 jam. Saudara Levis, ambillah, tidak ada yang lebih cocok untuk memiliki ini selain kamu. Pemburu jiwa. Tingkatkan seluruh atribut pemakainya sebesar 30% selama 30 detik. Ya Tuhan, jika Levis memakai ini, bukankah dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia virtual? Bab 759. Demi kemuliaan umat manusia. Tuan muda, saya. Levis tampak linglung sejenak. Kemudian, ia dengan tegas mengambil kalung itu dan mengenakannya di lehernya. Ngomong-ngomong, ia memang orang yang sangat jujur. Karena ia telah memutuskan untuk melindungi Hong Dali, tentu saja ia tidak perlu bersikap sopan. Jika ia menjadi lebih kuat, banyak hal akan lebih mudah dilakukan. Baiklah, karena semuanya sudah beres, mari kita kembali dan beristirahat sekarang. Hong Dali tersenyum dan berkata, setelah kembali ke hotel, masih ada hal yang sangat penting untuk dilakukan, sudah waktunya untuk meningkatkan atribut semua orang. Ya, tapi sebelum kita pergi. Hong Dali mengulurkan jarinya dan menyodok burung abu-abu kecil Aka yang bersarang di kepalanya. Aka, kita akan offline sekarang, kemana kamu akan pergi selama periode ini? Kicauan. Aka mengepakkan sayapnya dan terbang turun dari kepala Hong Dali dan langsung masuk ke dalam tas Hong Dali, tanpa diragukan lagi, ini akan menjadi sarang keduanya saat Hong Dali offline. Hehe, anak kecil ini ternyata masih cukup patuh. Hong Dali menyeringai dan membuka tasnya untuk melihat isinya. Namun, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin menjalar ke tulang belakangnya dan berteriak, sialan, burung terkutuk, lepaskan batu permata itu. Semua orang berkumpul di sekitarnya. Begitu mereka melihat ke dalam, mereka semua tercengang. Aka berjongkok di inti alien yang memberikan 10 poin atribut untuk kekuatan dan menggigitnya. Dalam waktu singkat ini saja, ia telah memakan hampir setengahnya. Ya Tuhan, jangan bilang kalau burung ini perlu diberi makan inti alien. Siapa yang sanggup membesarkannya? Satu inti harganya mencapai $60.000 galaksi. Dalam waktu singkat, Aka telah menghabiskan satu inti. Kemudian, inti itu masuk ke pedang 7 bintang meridian. Setelah Yin Tianzong mendapatkan pedang es surgawi, ia mengembalikan pedang 7 bintang meridian ini ke Hong Dali. Sekarang, inti itu masuk ke perut Aka, seluruh proses itu berlangsung kurang dari 2 menit. Bersendawa. Setelah memakan inti alien strength plus 10 dan pedang meridian 7 star, Aka akhirnya bersendawa karena puas. Ia menepuk perutnya dengan sayapnya, bergoyang ke sudut dan tertidur. Semua orang terdiam. Hehehe. Tanpa diduga, setelah linglung beberapa saat, Hong Dali tiba-tiba tertawa. Ia justru mengungkapkan bahwa ia sangat senang. Burung yang sejenis akan berkumpul bersama, ini burung yang boros, aku suka, bro hahaha. Pada saat yang sama, di dunia virtual, sektor keluarga Yin. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Yin Tianzong memberi instruksi kepada pengawalnya. Saudaraku Dali, dia adalah saudaraku, jaga vilanya dengan baik, jika terjadi masalah di sana, aku akan mencincang kalian semua dan mengumpankan kalian ke anjing, apakah kalian semua mendengarku? Prajurit tingkat planet Orde ketiga berjaga, kami mendengarkanmu. Sebenarnya, double aristokrat tingkat emas tidak akan ditempatkan sebagai prajurit tingkat planet Orde ketiga sebagai penjaga. Namun, Hong Dali berbeda. Yin Tianzong tentu saja sangat mengkhawatirkannya. Ya, Yin Tianzong sangat puas dan berkata, juga, penuhi semua permintaan saudara Dali. Bahkan jika beberapa permintaannya tidak masuk akal, cobalah untuk memenuhinya juga. Jika kalian benar-benar tidak sanggup, datanglah menemuiku. Tidak peduli apa yang saudara Dali minta kalian lakukan, kalian tidak boleh menolak sama sekali, mengerti? Di sisi lain, di dalam villa keluarga Yin. Yin Liang duduk di sofa dan melihat berbagai laporan terkini, terutama yang berkaitan dengan si jenius super yang berhasil menembus semua 30 level. Ia tersenyum dan berkata, Duxing benar-benar beruntung kali ini, dengan munculnya seorang jenius super seperti itu di kota kita, ia pasti akan memperoleh banyak keuntungan. Sayang sekali tidak ada seorang jenius bisnis pun di pihakku, para bangsawan kehormatan itu juga semuanya biasa saja. Setelah melihat-lihat laporan itu sebentar, dia tiba-tiba bertanya, apakah belum ada berita dari 8 kapal antariksa? Tidak ada berita sama sekali sampai sekarang dari 8 kapal luar angkasa yang dikirim ke bumi, ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Belum. Penjaga itu berkata dengan hormat, orang-orang kita masih berusaha menghubungi mereka, menurut prediksi kita, mereka mungkin telah bertemu dengan ras Zerg dan sedang bertempur sekarang, kalau tidak, kita seharusnya tidak kehilangan kontak dengan mereka. Ya, jika mereka bertarung sekarang, itu wajar saja. Yin Liang mengangguk pelan dan berkata, 8 kapal antariksa tingkat planet keempat, seharusnya tidak ada masalah besar. Setelah berpikir sejenak, dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian boleh pergi sekarang, laporkan padaku segera setelah kalian mendapat kabar tentang mereka.
Ya, Guru. Bima Sakti, sektor bintang dekat tata surya. 8 kapal luar angkasa tingkat planet Orde keempat yang dikirim Yin Liang sedang bertempur dengan Zerg yang tak terbatas. Sialan. Salah satu kapten sedang melihat proyeksi holografik pemandangan di luar. Di proyeksi itu, pasukan Zerg membanjiri pandangan mereka. Dia mengumpat dan memarahi. Serangga terkutuk ini, mengapa mereka muncul di sini? Dan jumlahnya sangat banyak. Ini mendekati skala gelombang Zerg. Gelombang Zerg biasanya hanya terjadi saat ras Zerg menyerang planet kehidupan tertentu. Begitu situasi seperti itu terjadi, jumlah mereka mencapai ratusan juta. Begitu sejumlah Zerg mendarat di planet yang bernyawa, sangat mungkin bagi mereka untuk memakan setiap makhluk hidup yang ada di planet itu dalam waktu 3 hari. Ngomong-ngomong, bagi 8 kapal antariksa ini, perjalanan ke bumi ini seperti panggilan bagi mereka. Namun, siapa yang bisa memprediksi bahwa mereka akan bertemu dengan ras Zerg di sini? Terlebih lagi, itu dalam skala gelombang Zerg. Laporkan. Seorang sersan bergegas masuk dan melapor kepada kapten. Kapten, kami sudah menghitung arah yang dituju kawanan itu. Bertempur di alam semesta, terutama saat bertempur dengan ras Zerg, sangatlah penting untuk memperhitungkan arah yang akan mereka tuju. Hanya melalui cara ini mereka dapat menyimpulkan di mana kemungkinan tujuan mereka dan karena itu meminta bala bantuan untuk memusnahkan pasukan Zerg. Jika tidak, jika mereka bahkan tidak tahu kemana mereka akan pergi, bagaimana bala bantuan mereka dapat mengetahui kemana harus pergi dan bagaimana cara menembak mereka? Ke arah mana? Tanya sang kapten dengan suara berat. Kepala sersan itu penuh keringat. Akhirnya, dia mengucapkan 2 kata, menuju bumi. Seperti yang diharapkan, sialan serangga-serangga ini. Sang kapten menyipitkan matanya sedikit dan memberi perintah. Instruksikan anak buah kita, terus kejar ekor mereka dan bunuh serangga-serangga ini sebanyak yang kita bisa, meskipun bumi adalah target kita untuk dimusnahkan, pertarungan di dalam diri kita manusia adalah urusan kita sendiri. Jika serangga-serangga terkutuk ini berani datang ke wilayah manusia, mereka adalah prioritas nomor 1 kita, mengenai sisanya, kita bisa membicarakannya nanti. Roger. Sersan itu memberi hormat dan langsung menyampaikan perintah sang kapten. Ras Zerg adalah musuh terbesar umat manusia di alam semesta. Tidak peduli kebencian macam apa yang ada di antara 2 planet, selama mereka menghadapi ras Zerg, mereka harus mengesampingkan segalanya dan bersekutu bersama untuk melawan Zerg. Dengan sangat cepat, perintah itu disampaikan melalui semua 8 kapal antariksa. Rencana perang terbaru, musnahkan ras Zerg. Basmi ras Zerg. Untuk kemuliaan umat manusia. Pada saat yang sama, semua meriam di 8 kapal luar angkasa menembaki Zerg. Meriam partikel beam dengan kaliber lebih dari 1000 meter membunuh puluhan ribu Zerg dengan setiap tembakan. Selain itu, Zerg-Zerg di belakang semuanya terbang menuju pesawat antariksa. Namun, ketika mereka menabrak kubah pertahanan pesawat antariksa, mereka semua tersengat listrik. Hanya beberapa Zerg yang berhasil mendarat di pesawat antariksa dengan selamat dan melepaskan asam korosif mereka ke pesawat antariksa. Maka, dengan satu sisi mengejar dan satu sisi berlari, mereka perlahan-lahan maju menuju bumi. Mengapa ada begitu banyak Zerg di sini? Sambil mengejar para Zerg, sang kapten mengerutkan kening dan merenung. Mungkinkah ada sesuatu di bumi yang menarik para Zerg? Jika tidak, menurut logika, bahkan jika Zerg muncul di sini, seharusnya tidak ada skala sebesar itu, dan dari kelihatannya, tujuan mereka sudah pasti di bumi, bahkan dengan kita mengejar dan membunuh mereka dari belakang, tidak ada respons dari mereka, ini benar-benar aneh. Kapten berpikir sejenak lagi, lalu berkata perlahan, majulah dengan kekuatan penuh, pada saat yang sama, terus amati mereka, begitu kalian menemukan sesuatu yang aneh, segera laporkan kepadaku, juga, laporkan ini ke markas besar, katakan saja bahwa kita telah bertemu dengan ras Zerg, tetapi keadaan masih terkendali. Di dalam villa keluarga Yin. Tuan. Penjaga itu bergegas datang ke ruang buku Yin Liang, memberi hormat, lalu berkata, kami mendapat berita dari kapal antariksa yang menuju bumi, mereka saat ini sedang bertempur dengan ras Zerg, menurut jawaban Kapten masa kini, keadaan masih terkendali. Oh. Mendengar laporan penjaga, Yin Liang mengangguk puas dan berkata, tidak buruk, suruh mereka melakukannya dengan baik, setelah mereka menghabisi Zerg ini, aku akan membantunya memberikan penghargaan kelas 2, dia pasti akan diberi hadiah yang pantas, haha, membunuh Zerg adalah tugas semua orang, suruh dia bertarung dengan baik. Ya. Menyebutkan pertempuran dengan Zerg, bahkan jawaban penjaga terdengar jauh lebih keras dari sebelumnya. Demi kemuliaan umat manusia. Yin Liang membalas dengan memberi hormat juga. Demi kemuliaan umat manusia. Pada saat yang sama, di bumi. Berbeda dengan pertempuran antara pesawat luar angkasa dan Zerg, di bumi, keadaan di permukaan masih cukup damai dan tenang. Pembangunan teknologi terjadi di seluruh dunia. Setelah memperoleh cetak biru berharga yang ditinggalkan Deka di bumi, teknologi di bumi kini berkembang pesat.
Yang paling jelas adalah penyebaran transmisi gambar sinkron dan pengembangan perangkat terbang anti-gravitasi. Di jantung aliansi Bima Sakti, semua pesawat ruang angkasa di langit menggunakan benda ini. Amerika, sektor yang dilanda badai Dali. Seorang pekerja kepala berteriak keras, "Hei, kawan-kawan, bekerjalah lebih cepat, setelah ini selesai, kita bisa istirahat hari ini." Haha, tidak masalah, mengerti. Semua pekerja konstruksi tersenyum dan menjawab, "Sejak saya mulai percaya pada kultus Dali, saya merasa bersemangat." Haha, Dali menciptakan keajaiban, ada logika di balik kalimat ini. Kepala pekerja tertawa keras dan berkata, "Anak kesayanganku menggumamkan ini setiap hari sebelum tidur, bocah nakal ini." Negara surgawi, Samudra Timur, di dalam ikan kedua. Dengan bantuan running dogs dan bahan-bahan yang cukup dari Heavenly State, kemajuan di sini juga sangat pesat. Sekarang, skalanya sudah cukup besar. Lantai bawah tanah ketiga, di dalam laboratorium Ratu Zerg Zhang Yi. "Zhang Yi, bagaimana penelitianmu?" Kepala biro berdiri di samping Zhang Yi dan memperhatikannya yang terus melakukan eksperimennya. Kepala biro tersenyum dan bertanya, "Apakah ada kemajuan baru?" Bab 760. Bumi. Saya telah membuat sedikit kemajuan. Zhang Yi menjawab dengan manis, gen serangga ini sungguh menakjubkan, sederhananya. Gen mereka memungkinkan mereka untuk berkomunikasi secara langsung di alam semesta dengan pemimpin sejati dalam kelompoknya. Hal ini membuat komunikasi menjadi jauh lebih mudah. Seorang pemimpin Zerg dapat, pada saat yang sama, mengendalikan ribuan atau bahkan lebih Zerg untuk menyerang bersama-sama. Sangat mengesankan. Ya, memang, itu hampir sama dengan apa yang kita prediksi. Kepala biro mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, mungkin bumi sudah terpapar pada pandangan para Zerg." Pada dasarnya begitu. Zhang Yi berkata, "Saya mencoba menguraikan beberapa informasi yang terkandung dalam gen. Saat ini, saya sudah menguraikan sedikit saja." "Ya, bagaimana?" Kepala biro bertanya, "Apa yang kamu temukan?" Zhang Yi mengamati sebentar, lalu meletakkan tabung reaksi dan berkata, "Informasinya tidak begitu bagus, fungsi serangga ini seperti pengintai. Oleh karena itu, jika ada Zerg di dekat planet kita, mereka seharusnya sudah dalam perjalanan ke sini. Mengenai berapa lama mereka akan sampai di sini, sulit untuk dikatakan. Jika cepat, mereka mungkin akan sampai di sini dalam waktu setengah bulan atau lebih. Jika lambat, mungkin 100 atau 200 tahun. Tentu saja, jika tidak ada Zerg di dekat sini, tidak akan ada masalah." Ini benar-benar bukan berita bagus. Kepala biro menyentuh dagunya dan berkata, "Baiklah, lanjutkan penelitianmu. Aku akan melaporkan ini terlebih dahulu. Sepertinya bom nuklir yang kita buat mungkin benar-benar berguna." Meninggalkan laboratorium Zhang Yi, kepala biro menarik napas dalam-dalam. Sejak mereka menemukan mayat Zerg, hal pertama yang dilakukan kepala biro adalah meminta Zhang Yi untuk memastikan apakah akan ada komunikasi antara Zerg ini dan yang lainnya. Saat ini, hasilnya tidak terlalu bagus, ini sudah bisa dianggap sebagai skenario terburuk, bukan? Saat memasuki ruang konferensi yang kosong, kepala biro mengeluarkan perangkat komunikasi proyeksi holografik. Dengan sangat cepat, proyeksi pria misterius itu muncul dan bertanya, "Woody, bagaimana keadaan di sana, apakah sudah ada hasilnya?" "Ya, ada." Kepala biro itu mendesah dan berkata, "Hasil terburuk begitu tubuh Zerg ini terekspos. Gennya mulai berkomunikasi dengan tubuh utama Zerg. Jika kita beruntung dan tidak ada Zerg di sekitar, semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika kita tidak beruntung, pasukan Zerg seharusnya sudah dalam perjalanan ke bumi." Selain itu, Zhang Yi mengatakan bahwa struktur gen ras Zerg sangat unik. Mereka dapat bekerja sama dalam ribuan orang sekaligus di bawah komando satu pemimpin, yang berarti jumlah pasukan Zerg ini mungkin sangat besar. "Baiklah, aku mengerti." Pria misterius itu mengangguk pelan. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. "Sepertinya kita akan menghadapi masalah besar." "Benar sekali." Kepala biro berkata tanpa daya, "Sekarang, saya tidak yakin apakah kita punya peluang melawan ras Zerg sama sekali. Sebagian kecil mayat Zerg itu telah digunakan untuk penelitian nuklir, tetapi hasilnya sangat mengecewakan." Berbicara sampai titik ini, kepala biro mengerutkan kening dan berkata, "Dampak bom nuklir pada Zerg ini mungkin sangat buruk." Kata-kata itu untuk tahap selanjutnya. Pria misterius itu kini juga mengalami sakit kepala. Kemajuan teknologi di bumi kini berkembang sangat cepat. Namun, tepat pada saat ini, pasukan Zerg benar-benar datang ke sini. Dengan kekuatan bumi saat ini, sangat sulit bagi mereka untuk melawan ras Zerg. Bagaimana perkembangan di pihak Chuyin? Pria misterius itu berpikir sejenak dan bertanya, apakah dia sudah menganalisis komposisi Farsion, apakah bisa diproduksi massal? Belum. Kepala biro menggelengkan kepalanya dan berkata, benda ini sangat aneh, ada banyak kode yang tidak diketahui tercampur di dalamnya. Dengan teknologi bumi saat ini, kami belum dapat menganalisisnya. Kalau begitu, pria misterius itu menghela napas dan berkata,
melawan ras Zek, selain senjata nuklir, hanya Chuyin yang punya peluang. Guru Wang mungkin juga bisa melawan mereka, tetapi mechanya termasuk tipe pertarungan jarak dekat. Melawan Zerg, saya rasa efeknya hanya rata-rata. Kepala biro berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, sebaliknya, jika kita bisa memperbaiki inti energi untuk Thunder Angel, itu mungkin berguna melawan Zerg. Itu belum mungkin. Pria misterius itu mengangguk dan berkata, mari kita coba semampu kita. Oh benar, apakah kita sudah berhasil menghubungi Dali? Belum, tapi Deka pernah kembali. Kepala biro menjawab, Deka mengatakan bahwa mereka telah berhasil tiba di planet super biru perak. Aku rasa dengan keberuntungan Dali, dia pasti bersenang-senang di sana. Bajingan kecil ini. Pria misterius itu menegur sambil tersenyum. Dia beruntung kemanapun dia pergi, itu benar-benar sesuatu yang patut diirikan. Baiklah, jangan bicarakan ini untuk saat ini. Cobalah untuk meningkatkan teknologi kita sebaik mungkin. Kita tidak yakin kapan Zerg akan yakin, ini bukan sesuatu yang dapat kita kendalikan. Yang dapat kita lakukan sekarang adalah melakukan yang terbaik. Baiklah. Kepala biro mengangguk dan berkata, saya akan pergi ke sisi Chuyin dan melihat bagaimana keadaannya. Ruang bawah tanah di lantai 5, di dalam laboratorium kekuatan foton Lin Chuyin. Saat ini, Lin Chuyin sedang meneliti sebuah perangkat yang tingginya sekitar setengah manusia. Puluhan batu permata energi tertanam pada perangkat ini. Secara keseluruhan, perangkat ini terlihat sangat aneh. Perangkat ini adalah mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi. Terlebih lagi, ini adalah mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi yang disempurnakan dengan 12 batu permata energi. Ini akan menjadi mesin energi untuk Falchion. Sebagai seorang ahli teknologi, dan ahli teknologi militer, Lin Chuyin tentu tidak akan meninggalkan mecha sekuat itu begitu saja. Oleh karena itu, perangkat ini diciptakan. Chuyin. Begitu kepala biro masuk dan melihat Lin Chuyin, dia tersenyum dan bertanya, apa yang sedang kamu teliti? Oh, mesin energi. Lin Chuyin memegang pistol las dan mengelas potongan-potongan itu sedikit demi sedikit. Dali meninggalkan sejumlah besar batu permata energi, aku menanamkan semuanya ke dalam mesin energi ini. Bagaimana efeknya? Kepala biro berdiri di samping dan melihat Lin Chuyin mengelas batu energi. Dibandingkan dengan kekuatan aslinya, seberapa besar peningkatannya sekarang? Sekitar 424,5%. Lin Chuyin menjawab dengan hambar, kekuatan senjata akan meningkat cukup banyak, sayangnya tidak ada target untuk bereksperimen. Begitu tinggi. Kepala biro berkata dengan heran, dengan benda ini, bukankah Falchion milikmu akan sangat tangguh melawan para Zerg? Saat ini, sulit untuk mengatakannya. Lin Chuyin berkata, saya hanya akan tahu efeknya setelah saya punya waktu untuk mencobanya. Punya waktu untuk mencobanya. Apakah bumi sanggup menahannya? Kepala biro langsung berkeringat dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Tidak usah terburu-buru untuk mencobanya, Chuyin. Kepala biro berhenti sejenak, lalu bertanya perlahan, para Zerg mungkin akan tiba kapan saja, saat ini di bumi, hanya Falchion milikmu yang mampu melawan mereka, apakah kamu takut? Takut. Lin Chuyin memiringkan kepalanya dan bertanya, apa itu? Baiklah, aku lupa kalau gadis ini tidak punya emosi. Tidak banyak. Mudah baginya untuk menjadi orang yang vegetatif bersama Lin Chuyin. Kepala biro tidak berpikir bahwa dia sehebat Hong Dali dan karena itu, buru-buru mundur. Teruslah menyibukkan diri dengan urusanmu, ingatlah untuk beristirahat lebih awal, jangan sampai kelelahan. Oh, aku tahu. Lin Chuyin bahkan tidak menoleh dan terus mengelas. Kota Tianjing, Villa Hongwu. Baru-baru ini, selama 2 hari terakhir, Hong Weiguo dan Lan Ruoxi tinggal di dalam villa sepanjang hari dan tidak pergi kemanapun. Mereka juga membatalkan banyak pertemuan dan konferensi penting. Bagi pasangan ini, kedatangan Hong Dali ke alam semesta bagaikan sebagian hati mereka telah hilang. Mereka tidak memiliki minat atau gairah untuk melakukan apapun sekarang. Ruoxi. Keduanya berbaring di tempat tidur dan Hong Weiguo berkata dengan lembut, aku penasaran bagaimana keadaan Dali di sana. Bajingan kecil ini, aku benar-benar tidak bisa berhenti mengkhawatirkannya. Benar sekali. Lan Ruoxi menyandarkan kepalanya di bahu Hong Weiguo, memejamkan mata, dan berkata dengan lembut, anak kita yang hilang bukanlah orang biasa dimanapun dia pergi, aku hanya berharap dia tidak akan mendapat masalah di sana. Mungkin tidak. Hong Weiguo tersenyum dan berkata, Deka datang kemarin dan berkata bahwa Dali bergaul dengan baik di sana, aku rasa dengan identitas tetua Mo Tianji, Dali tidak akan diganggu di sana, bagaimanapun juga, Mo Tianji adalah seorang aristokrat galaksi. Benar sekali. Lan Ruoxi menghela nafas pelan dan berkata, kuharap dia bermain dengan gembira di sana. Dia mungkin tidak akan mengalami masa-masa sulit. Hong Weiguo memeluk Lan Ruoxi dan berkata dengan lembut,
anak ini tidak akan kalah dimanapun dia pergi, orang-orang di sekitarnya juga sangat tangguh, mungkin tidak akan ada masalah. Ya, keselamatan adalah sebuah keberuntungan. Lan Ruoxi mengangguk, memejamkan matanya pelan, tersenyum, dan berkata, tidak apa-apa asalkan dia aman. Bumi, di puncak gunung tertentu di antara banyak gunung di Gunung Tianjing. Wang Daoming duduk di tanah dengan kaki disilangkan, telapak tangan diletakkan di atas kakinya dan menghadap ke atas. Dia sedang berlatih seni bela diri di Demon Fantasy Record. Sebelumnya, ia hanya mempelajari keterampilan eksternal. Sedangkan untuk keterampilan internal, ia hanya mempelajari sedikit. Hal ini dikarenakan kekuatannya tidak cukup untuk mempelajari keterampilan energi internal yang sangat dalam dan canggih sebelumnya. Namun, keadaan kini berbeda. Kemampuan luar Wang Daoming telah mencapai puncaknya, dan praktis tidak ada ruang lagi untuk perbaikan. Selain itu, sebagai orang tua, batinnya jauh lebih damai dan stabil dibandingkan saat ia masih muda. Secara alami, ia cocok untuk mempelajari kemampuan energi batin sekarang. Kakek besar. Pada saat ini, Bai Heko kecil menyeringai dan berlari ke arahnya dan naik ke kakinya. Dia berkata, apakah kamu berlatih energi batin lagi? Dasar bajingan kecil, kau bahkan datang menggangguku saat aku sedang berlatih energi batin. Wang Daoming menegur sambil tersenyum. Kau percaya aku akan memukul pantatmu? Kakek besar terlalu menyayangiku untuk melakukan itu. Bai Heko kecil hanya memiliki rentang hidup 10 tahun, jadi ia tumbuh dengan sangat cepat. Sekarang, ia sudah memiliki kecerdasan seperti anak berusia 6 tahun. Sambil menarik jenggot Wang Daoming, ia tertawa dan berkata, kakek besar, Bibi Xiaoyi baru saja meneleponku. Ia berkata bahwa ia telah membuat kemajuan baru dan bermaksud untuk bereksperimen padaku, hehe. Dia ingin bereksperimen padamu lagi. Wang Daoming menatap matanya lebar-lebar dengan marah dan meniup janggutnya. Gadis nakal ini, eksperimennya tidak ada habisnya, apakah dia mengatakan apa efeknya kali ini? Tidak. Bai Heko kecil berpikir sejenak dan berkata, tapi dia bilang itu akan membuatku menjadi lebih kuat. Tidak apa-apa asalkan tidak ada bahaya. Wang Daoming mengernyitkan bibirnya dan berkata, bagaimana latihanmu dengan keterampilan yang aku ajarkan padamu? Aku mengingat semuanya, tapi aku merasa bahwa, Bai Heko kecil menyeringai dan berkata, teknik-teknik itu tidak begitu berguna, itu hanya untuk pamer. Latihlah pose terlebih dahulu sebelum bela diri. Wang Daoming menepuk kepala Little Bai Heko dengan penuh kasih sayang dan berkata, setelah kamu cukup terlatih, kamu bisa melupakan pose-pose lainnya. Bai Heko kecil mengangguk dengan penuh semangat. Oke. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.